Episode 135 Aku bisa melihat segalanya. Baiklah, aku akan segera ke sana, kata Xia Feng. Lalu ia menambahkan, kalian berdua tetaplah di kapal ini dan jangan berkeliaran. Jangan sentuh apapun yang tidak boleh kalian sentuh, dan jangan berkelahi dengan para perwira dan prajurit di kapal. Haha, bos, jangan khawatir. Xingzi dan aku bukan remaja bodoh. Kami tidak akan merepotkanmu di kapal militer ini, kata Ardemutu. Bagus. Aku akan ke sana dan kalian bisa mengobrol. Xia Feng meninggalkan dek dan berjalan menuju anjungan. Ardemutu, yang juga mengenakan seragam angkatan laut, berjalan mendekati Sukino Anzi dan berkata, Apricot, apakah kamu belum menghadapinya? Apa yang ingin kau katakan? Nada bicara Sukino Anko tak lagi selembut saat ia berbicara kepada Xia Feng. Nadanya dingin. Ardemutu mengangkat bahu. Kita punya pepatah Tiongkok kuno, hal-hal baik harus disimpan dalam keluarga. Xingzi, kamu yang tercantik di tim zodiak kita. Sebaiknya kamu bersama bos. Nah, kalau kamu butuh bantuan, beritahu aku saja. Sukino Anzi sedikit tergerak. Bagaimana Anda bisa membantu saya? Aku bisa membantumu mengawasi pintu saat kau dan bos sedang melakukannya agar tidak diganggu orang luar. Aku juga bisa membantumu mendapatkan mainan seks, pakaian, dan barang-barang lainnya. Kau mau? Tanya Ardemutu. Kamu sudah punya? Tentu saja, kata Ardemutu, tapi itu tidak gratis. Aku menjualnya kepadamu dengan harga murah 10.000 yuan. Kenapa kau tidak pergi dan merampoknya? Sukino Anzi mengacungkan jari tengahnya ke arah Ardemutu. Kalau begitu, 8.000 sudah cukup. Di kapal perang ini, kau hanya bisa membeli komoditas langka ini dariku. Sukino Kyoko. Di jembatan, Xia Feng bertemu Yu Zhenhai. Saudara Xia, kau di sini. Yu Zhenhai melambaikan tangan pada Xia Feng. Kemarilah dan lihatlah. Xia Feng berjalan mendekat dan mengamati gambar di monitor bersama Yu Zhenhai. Itu adalah citra satelit yang ditransmisikan oleh satelit Beidou, menunjukkan armada as berlayar dari Samudra Pasifik ke perairan selatan. Citra tersebut menampilkan sebuah kapal induk bertenaga nuklir, 3 kapal penjelajah anti pesawat, 3 kapal perusak, 2 fregat, dan sebuah kapal pasokan. Kapal-kapal perang ini menerjang angin dan ombak, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Yu Zhenhai menunjuk rekaman pelayaran armada di monitor dan berkata, ini armada ke-7 AS, dan kapal induk bertenaga nuklir ini adalah USS George Washington. Yang kita lihat hanyalah kapal perang permukaan, seharusnya ada 2 atau 3 kapal selam bertenaga nuklir di bawah air. Armada ini sendiri sudah cukup kuat untuk menghancurkan sistem militer sebuah negara kecil. Para perwira yang berdiri di samping Yu Zhenhai semuanya memasang ekspresi serius. Meskipun mereka enggan menerima situasi ini dan dipenuhi amarah, mereka harus mengakui kekuatan Amerika Serikat dalam menghadapi kekuatan yang begitu besar. Dalam hal peperangan laut murni, Angkatan Laut Tiongkok bukanlah tandingan Angkatan Laut AS. Ini adalah fakta, dan mereka harus mengakuinya. Yu Zhenhai menambahkan, kalau mereka mencoba masuk dari Malaka, kita takkan bisa menghentikan mereka. Kapal perang kita tak sebanding dengan mereka, dan fasilitas militer di pulau ini belum sepenuhnya dibangun. Sialan, kalau mereka berani memprovokasi kita seperti ini lagi, akulah orang pertama yang akan menghajar mereka. Karena berbagai alasan, dunia memberi Tiongkok waktu 30 tahun untuk berkembang dari kemiskinan menjadi ekonomi terbesar saat ini, dan kekuatan nasionalnya menarik perhatian dunia. Namun, Amerika Serikat bukanlah orang bodoh. Amerika Serikat tidak akan memberi Tiongkok lebih banyak waktu untuk berkembang. Amerika Serikat sama sekali tidak akan membiarkan munculnya negara adidaya lain yang mampu menantang dominasinya. Oleh karena itu, muncullah hambatan perdagangan dan blokade teknologi. Kini, dengan kegagalan taktik-taktik ini, Tiongkok beralih ke kekuatan militer langsung, dengan strategi kembali ke Asia Pasifik sebagai contoh nyata. Xia Feng benar-benar terkejut dengan gambar yang dikirimkan oleh satelit Beidou, terutama berbagai jet tempur yang terparkir di George Washington. Semuanya adalah senjata perang yang ampuh, mampu dengan mudah menghancurkan jaringan pertahanan suatu negara. Dan tujuan kunjungannya kali ini adalah untuk menantang jet-jet tempur di George Washington, dan bahkan seluruh armadanya. Saudara Yu, kapan mereka bisa datang ke pihak kita? Tanya Xia Feng. Yu Zhenhai berkata paling lama 6 hari. Tapi kita tidak punya waktu 6 hari lagi. Kita harus bergegas dan bersiap. Xia Feng bertanya, kapan barang saya akan dikirim ke pulau itu? Akan tiba besok. Yu Zhenhai mengetik beberapa kali di papan ketik, dan gambar sebuah pulau tiba-tiba muncul di monitor. Pulau itu adalah pulau buatan hasil reklamasi lahan. Pulau itu memiliki 2 landasan pacu, radar, dan fasilitas militer lainnya. Meskipun kecil, pulau itu memiliki semua fasilitas yang dibutuhkan. Xia Feng bertanya, kapan kita bisa mencapai pulau itu? Yu Zhenhai berkata, apakah pulau itu bernama Guadalcanal? Dengan kecepatan kapal perusak ini, kita baru akan sampai di pulau itu besok lusa. Tapi aku bisa mengatur agar kau naik helikopter ke sana besok siang.
Hanya butuh 5 jam untuk sampai ke Guadalcanal. Jadi, kalau kau sedang terburu-buru, kau dan kargomu mungkin bisa sampai di Guadalcanal besok. Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu aku akan naik helikopter ke sana besok siang. Aku akan mengaturnya. Yu Zhenhai menjabat tangan Xia Feng. Kakak, kali ini terserah padamu. Xia Feng mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Di malam hari, angin bertiup kencang, hujan mulai turun, dan kilat serta guntur pun menyambar. Sepertinya langit akan menambah masalah bagi perjalanan Xia Feng ke Laut Selatan. Tetapi seberat apapun kesulitan dan rintangannya, mereka tak dapat menghentikan langkah Xia Feng kalau ia tak datang. Ya sudahlah. Sekarang ia sudah di sini, ia harus melakukannya dengan baik. Sebuah helikopter bersenjata menerobos badai yang mengamuk. Petir dan guntur bergemuruh di atas kepala. Sementara di bawah, ombak besar berputar-putar, mengancam akan menghanguskan segalanya. Terbang dalam kondisi seperti itu berisiko menimbulkan kehancuran dan korban jiwa kapan saja. Tak hanya pilotnya, tetapi juga Xia Feng, Tsukino Kyoko, dan Erdemutu, yang berada di dalamnya, berkeringat deras. Sehebat apapun seseorang, mereka tetaplah lemah dan tak berarti di hadapan kekuatan alam. Kawan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Daguadao? Tanya Xia Feng. Mungkin butuh 1 jam lagi. Prajurit Angkatan Laut yang mengemudikan helikopter serang berkata, jangan khawatir, Tuan Xia. Kami sering menghadapi cuaca seperti ini saat terbang di atas laut. Oke, kita tidak punya masalah. Fokus saja menerbangkan pesawatmu, kata Xia Feng. Helikopter serang terus terbang maju. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Tiba-tiba telepon satelit berdering. Xia Feng mengeluarkan telepon satelitnya, meliriknya, lalu menjawabnya. Halo, ini aku. Silakan. Suara Saimu datang dari telepon satelit. Bos, saya sudah di Israel. Hati-hati. Selidiki jika kau bisa, dan jangan lakukan jika kau tidak bisa. Keselamatanmu adalah yang terpenting, kata Xia Feng. Ia telah mengirim Saimu ke Israel justru untuk menyelidiki masalah orang Amerika dan patung prajurit tanpa wajah itu. Masalah ini tidak kalah pentingnya dengan apa yang sedang ia lakukan. Ia harus mencari tahu bagaimana orang Amerika tahu tentang makam kuno di bawah gereja makam suci. Baik, bos, kata Saimu, saya khawatir Yelena dan Angumihan sudah tiba di Filipina. Mereka mungkin akan menghubungi Anda saat ini. Saya tidak akan bicara lagi. Saya akan menghubungi Anda jika sudah ada kabar. Saimu menutup telepon. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Saya baru saja selesai berbicara dengan Saimu ketika panggilan lain masuk. Kali ini Yelena yang memanggil. Bos, kami sudah sampai di Filipina. Xia Feng berkata, hati-hati. Mengumpulkan intelijen tentang Filipina dan militer AS bukanlah hal yang terpenting. Keselamatanmu adalah yang terpenting. Kau mengerti? Lakukan segala sesuatu sesuai kemampuanmu dan jangan ambil risiko. Oke, bos, kata Yelena. Tapi jangan khawatir, aku akan menghubungi Badan Intelijen Rusia. Buat apa mempertaruhkan nyawa demi informasi yang bisa dibeli dengan uang? Setuju, kan? Xia Feng, baiklah, itu saja. Aku akan menghubungimu kalau sudah ada informasinya. Yelena menutup telepon. Xia Feng memikirkan pertanyaan ini, akankah anggota tim Zodiac menjadi malas karena ia begitu kaya? Akankah kemampuan bertarung dan eksekusi mereka yang luar biasa menjadi sia-sia? Bos, apakah mereka sudah sampai tujuan? Tanya Erdemutu. Xia Feng berkata, ya, kedua belah pihak sudah siap. Ia memandang keluar jendela, ke langit yang dipenuhi kilat dan guntur. Kita hampir sampai di tujuan. Pada saat itu, ia tiba-tiba menangkap sekilas suara aneh. Itu bukan deru angin, deru ombak, atau derak petir atau guntur. Ia melihat ke arah suara itu, tetapi di balik lapisan hujan, ia tak bisa melihat lebih jauh. Bos, apa yang terjadi? Tsukino Anko menyadari ada yang tidak beres dengan Xia Feng. Aku mendengar suara kecil. Xia Feng mengerutkan kening. Suara angin dan laut begitu keras sehingga mengganggu pendengarannya, membuatnya tidak bisa mendengar dengan jelas sumber suara itu. Tsukino Anko memejamkan mata, menjernihkan pikirannya, dan mendengarkan dengan saksama, tetapi ia segera membuka matanya. Aku tidak mendengar suara-suara aneh apapun, kecuali suara laut dan angin, serta suara petir dan guntur. Erdemutu juga berkata, saya tidak mendengar suara khusus apapun. Bos, apakah Anda terlalu sensitif? Apakah Anda salah dengar? Xia Feng yakin ia salah dengar, ia hanya tidak yakin suara apa yang keluar. Bayangan Tsukino Kyoko yang memejamkan mata dan mendengarkan terlintas di benaknya, dan ia seperti mendapat kilasan inspirasi. Ia memejamkan mata, menjernihkan pikirannya dari segala gangguan, dan mendengarkan suara itu lagi. Pikirannya kosong melompong, tanpa pikiran sama sekali. Namun dalam kesadarannya, satu pikiran berkecamuk hasrat untuk mendengar dan membedakan suara. Di bawah pikiran ini,
Pendengaran Xia Feng menjadi kekuatan dominan dalam tubuhnya. Segala sesuatu berpusat padanya. Segala sesuatu melayaninya. Proses ini bagaikan seorang pelompat jauh, mengumpulkan seluruh kekuatan dan melompat menjauh dari yang lain. Boom! Getaran lembut bergema di kedua telinga secara bersamaan, dan semua suara diperkuat berkali-kali lipat. Deru angin begitu keras hingga bisa menjungkir balikan kapal perang. Suara kilat dan guntur mengguncang langit dan bumi, seolah-olah akan menghancurkan langit dan bumi. Dan kemudian terdengar suara laut, ombak besar saling bertabrakan, memberikan kesan pasukan besar yang menyerbu. Di tengah suara-suara besar ini, sebuah suara samar akhirnya tertangkap dan diperkuat itu adalah suara mesin helikopter. Itu bukan hanya satu helikopter, tetapi sekelompok helikopter. Xia Feng tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, "Kawan, apakah Jenderal Yu sudah mengatur seseorang untuk menjemput kita?" Prajurit Angkatan Laut yang mengemudikan helikopter serang menoleh ke arah Xia Feng. "Tuan Xia, setahu saya, tidak. Kalau ada, saya akan diberitahu." "Tuan Xia, kenapa Anda bertanya seperti itu?" Ekspresi Xia Feng tiba-tiba menjadi gugup. "Ada 4 helikopter mendekati kita." "Tidak, tidak ada apapun di radar." Prajurit Angkatan Laut yang mengemudikan helikopter bersenjata itu kembali melihat layar radar. Benar-benar tidak ada target terbang di sana. Jika ada radar, pasti sudah terdeteksi sejak lama. "Apakah kamu yakin?" Xia Feng bertanya lagi. Prajurit Angkatan Laut yang mengemudikan helikopter serang itu tersenyum dan berkata, "Tuan Xia, saya yakin tidak ada. Kalau ada radar, pasti sudah ditemukan sejak lama. Mustahil Anda menemukannya, tapi radarnya tidak, kan?" Xia Feng kembali memejamkan mata. Kali ini, proses mendengarkan hanya berlangsung 5 detik sebelum ia berkata dengan suara berat, "Aku memang 4 helikopter. Kita akan segera bertemu mereka. Segera hubungi Jenderal Yu dan beritahu dia kita dalam masalah." "Tuan Xia, ini." Prajurit Angkatan Laut yang mengemudikan helikopter serang itu melirik layar radar lagi dan berkata sambil tersenyum kecut, "Benar-benar tidak ada pesawat. Bagaimana saya bisa memberitahu Jenderal Yu? Dia bisa memarahi saya sampai mati." Xia Feng berkata dengan tegas, "Jangan lihat radarmu. Itu bisa jadi helikopter Comanche rahasia Amerika. Helikopter itu punya kemampuan siluman, dan radarmu tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali." "Ah!" Prajurit Angkatan Laut yang menerbangkan helikopter bersenjata itu tertegun. Xia Feng sudah meraih jaket pelampung yang tergantung di dinding kabin dan segera memakainya sambil berkata, "Erdemtu, Xingzi, pakai jaket pelampung kalian." Sukino Kyoko dan Erdemutu bertukar pandang, lalu segera mengikuti instruksi Xia Feng. Ada atau tidaknya helikopter siluman Comanche bukanlah hal yang penting. Mereka hanya perlu percaya satu hal, penilaian Xia Feng selalu benar. "Baiklah, saya akan menghubungi pusat komando." Prajurit Angkatan Laut yang menerbangkan helikopter serang meraih komunikator. Kicau, kicau, kicau. Tiba-tiba terdengar suara arus listrik terganggu dari komunikator, suaranya sangat keras. Ekspresi prajurit Angkatan Laut yang mengemudikan helikopter serang tiba-tiba berubah. "Oh tidak, sinyal radio kita sedang diacak." Pada saat ini, 4 sinar cahaya menyilaukan tiba-tiba melesat dari 4 arah. Kemudian, 4 helikopter fiksi ilmiah muncul dari depan, belakang, kiri, dan kanan, mengepung helikopter tersebut begitu mereka muncul. Ini memang helikopter siluman paling canggih dan paling rahasia di Amerika Serikat, Comanche. Sialan. Apa yang mau mereka lakukan? Prajurit Angkatan Laut yang mengemudikan helikopter serang itu begitu marah hingga wajahnya memucat. "Ini perairan teritorial kita, wilayah kita, dan mereka berani mengepung kita di sini." Xia Feng menurunkan topi Angkatan Lautnya dan menghindari dikenali. Sudah pasti jika dia ditemukan di sini, Gedung Putih dan Pentagon tidak akan ragu untuk memerintahkan penghancuran helikopter. Seolah-olah mereka memahami kekhawatiran Xia Feng. Sukino Anzi dan Erdemutu juga menghindari posisi di mana wajah mereka dapat dikenali. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari seorang Comanche yang menggunakan pengeras suara di kapal. "Kalian telah memasuki wilayah yurisdiksi Angkatan Laut A secara ilegal. Berbalik dan segera terbang kembali." Para prajurit Angkatan Laut yang mengemudikan helikopter bersenjata juga berteriak melalui pengeras suara di dalam pesawat, "Ini wilayah udara Tiongkok. Kalian melakukan invasi ilegal, silakan pergi. Kuberi kau waktu 1 menit untuk berbalik dan terbang kembali. Kalau tidak aku akan melepaskan tembakan." Suara lawan bicaranya penuh dengan kesombongan. "Ini tidak mungkin," kata prajurit Angkatan Laut yang mengemudikan helikopter serang dengan marah. "Ini wilayah udara kita. Dan bahan bakar kita hanya cukup untuk bertahan hidup selama setengah jam. Kalian meminta kami untuk berbalik dan terbang kembali. Sama saja dengan meminta kami untuk mati. Itu bukan urusan kami. Berbaliklah dan segera terbang kembali," kata pihak lain dengan kasar. "Sialan!" teriak prajurit Angkatan Laut yang mengemudikan helikopter serang itu. "Apakah kalian mencari perang?" Kilatan api tiba-tiba muncul dari bawah perut helikopter Comanche. "Lompat!" Xia Feng tak berani ragu sedetik pun. Ia membuka kompartemen mesin dan melompat ke lautan yang bergelora.
Sukino Anzi dan Erdemutu mengikuti Xia Feng dan melompat turun. Detik berikutnya setelah ketiga orang itu melompat keluar dari helikopter, sebuah rudal udara ke udara menghantam helikopter. Boom! Api berkobar, dan helikopter hancur sebelum jatuh ke laut. Pelaut muda itu, yang tak mampu melarikan diri, tewas. Ia pun tak percaya helikopter Amerika akan menembakkan rudal ke arahnya, dan ia tak punya cara untuk melaporkan kejadian itu ke markas. Boom! Tubuh Xia Feng tercebur ke laut, kekuatan hantamannya yang dahsyat meniadakan daya apung jaket pelampungnya, dan ia langsung tertelan ombak. Erdemutu dan Sukino Kyoko pun mengalami nasib yang sama. Tertelan ombak begitu tubuh mereka menyentuh laut. Lautnya mengamuk. Pecahan helikopter juga jatuh ke laut. Keempat helikopter Comanche terus terbang ke timur. Di pesawat komando yang meluncurkan rudal tersebut, seorang perwira mengangkat komunikator dan berkata, "Target telah dibersihkan, Seeking 11, Anda dapat menyusul." Mengikuti keempat Comanche, sebuah helikopter anti kapal selam serbaguna Seeking muncul. Kelima helikopter ini tidak muncul secara kebetulan, melainkan sedang dalam misi mencari kapal selam Tiongkok. Mereka mencoba memahami situasi di bawah laut untuk armada ketujuh yang akan datang. Tepat setelah kelima helikopter itu terbang, Xia Feng muncul dari air dengan suara cipratan. Ia melihat ke arah kelima helikopter itu lepas landas, matanya berkobar amarah. Sukino Kyoko dan Erdemutu juga muncul dari air dan berenang menuju Xia Feng. Namun, sebelum mereka sempat mencapai Xia Feng, ombak besar menghantam mereka dan mereka kembali tertelan oleh laut. Xia Feng menyaksikan dengan cemas, tetapi ia tak berdaya. Di hadapan kekuatan alam, ia hanyalah makhluk yang sangat tak berarti. Setelah banyak liku-liku, mereka bertiga akhirnya bersatu. Sialan! Geram Erdemutu, orang-orang Amerika itu berani menembaki perairan teritorial kita. Xia Feng berkata, yang lemah akan ditindas, tapi mereka memperlakukan kita seperti orang lemah. Ini bukan hanya arogan, tapi juga bodoh. Aku akan membuat mereka membayar harganya. Sungguh. Sukino Anzi meraih tangan Xia Feng dan berkata, "Pegang erat-erat, kita bertiga harus tetap bersama." Xia Feng menggenggam tangan Sukino Anzi, dan juga menggenggam tangan Erdemutu. Ketiganya hanyut dalam derasnya ombak, bagaikan tiga helai daun dukwet, siap ditelan lautan kapan saja. Untungnya, Xia Feng sudah mengantisipasi dan meminta Erdemutu dan Sukino Kyoko mengenakan jaket pelampung. Kalau tidak, bahkan jika mereka lolos dari serangan rudal, mereka tidak akan bertahan lama setelah jatuh ke laut. Begitu kekuatan mereka habis, bahkan manusia katak pun akan tenggelam di laut. Ada sepotong papan di sana. Sambil meronta, Xia Feng melihat sepotong papan mengambang di permukaan air. Itu adalah bagian dari helikopter yang baru saja hancur. Kelihatannya seperti papan plastik berisi busa. Mereka bertiga berenang sekuat tenaga menuju papan. Lembaran plastik itu berukuran 3 meter persegi, cukup untuk dinaiki 3 orang. Xingzi, kamu naik duluan. Xia Feng memegang pinggang Anzi Sukino dan mengangkatnya. Anko Sukino memanjat dengan berpegangan pada lembaran plastik dengan tangannya. Tetapi begitu dia mengerahkan tenaga, lembaran plastik itu miring ke arahnya, dan tubuhnya kehilangan dukungan dan jatuh ke laut lagi. Tidak ada daya ungkit di air laut, dan lembaran plastik tidak terpasang, jadi bahkan seorang ninja akan merasa kesulitan untuk menyelesaikan tindakan sederhana memanjat. Coba lagi. Erdemutu berenang ke sisi lain papan dan menekannya dengan tangannya. Xia Feng kembali memeluk pinggang Sukino Anzi, lalu mengangkatnya dengan pinggangnya. Ketika Sukino Anzi sedikit naik, ia menggunakan kedua tangannya untuk menopang pinggulnya dan mendorongnya ke atas. Rok seragam biru tua Anko Sukino sudah lama basah kuyup oleh air laut. Tepat ketika tubuh bagian atasnya terhampar di papan plastik, rok seragam birunya tersapu ombak hingga pinggang, dan bokong montok yang terbalut kain lembut tiba-tiba terekspos di hadapan Xia Feng. Kain putih lembut yang basah kuyup oleh air laut itu melekat di pinggulnya bagai lapisan kulit baru, dan di bagian tubuhnya yang lain, pas dan transparan. Bentuk pinggulnya yang montok hampir 95% terlihat oleh Xia Feng, dan bagian itu juga terlihat jelas di depan matanya, dengan transparansi 93%. Bagian itu tampak seperti bukit kecil berumput, dengan parit kecil yang membaginya menjadi dua. Xia Feng menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena masih punya pikiran untuk melihat bokong orang lain saat ini. Meskipun ia pasif, ia tetap tak bisa menahan diri untuk melihatnya beberapa kali lagi. Sukino Anzi naik ke papan plastik, lalu berbalik dan mengulurkan tangan ke Xia Feng. "Pegang tanganku, cepatlah." Xia Feng meraih tangannya dan dengan bantuannya, ia naik ke atas lembaran plastik. Kemudian, Sukino Anzi tetap di satu sisi lembaran plastik sementara Xia Feng naik ke sisi Erdemutu dan menariknya juga. Ketiganya menghela napas lega saat berbaring di atas lembaran plastik. Tanpanya, bahkan dengan jaket pelampung mereka, keadaan akan sangat berbahaya. Begitu tenaga mereka habis, ombak bisa saja menelan mereka semua. Dengan lembaran plastik, mereka bertiga dapat menghemat energi dan meningkatkan peluang bertahan hidup. Xia Feng memainkan jam tangan multifungsi di pergelangan tangannya,
mengaktifkan mode penentuan posisi satelit. Ia memperbesar peta dan dengan cepat menemukan Pulau Guadalcanal. Ia berkata, tujuan kita masih 100 km lagi. Jangan khawatir, kita pasti sampai. Kita hanya punya waktu untuk bermain-main. Kita harus memanggil kepala Yu, kata Erdemutu. Xia Feng berkata, tidak, bukankah apa yang baru saja terjadi merupakan pelajaran bagi kita? Bos, aku tahu kau sedang membicarakan perisai radio, tapi orang-orang itu sudah terbang. Kita hanya perlu 1 menit untuk menghubungi kepala Yu, dan dia akan mengatur pesawat atau kapal untuk menjemput kita. Erdemutu punya pendapatnya sendiri, dan dia tampak sangat yakin bahwa rencananya layak. Xia Feng menunjuk awan gelap yang bergulung-gulung di langit. Meskipun aku tidak bisa melihatnya, aku yakin ada pesawat perang elektronik dan pesawat pengintai Amerika di atas kita. Mengingat kekuatan militer AS, Amerika akan langsung mengunci posisi kita begitu kau menghubungi. Apa kau pikir mereka akan membiarkan siapapun hidup setelah apa yang baru saja mereka lakukan? Perkataan Xia Feng membuat Erdemutu berkeringat dingin. Tsukino Kyoko juga berkata, benar, kita tidak bisa menelepon. Kalau panggilan kita disadap intelijen Amerika, kemungkinan besar mereka akan tahu bahwa bosnya ada di sini. Saat itu, kemungkinan besar akan ada puluhan pesawat tempur dan kapal perang. Kau tahu Amerika ingin membunuh bosnya, kan? Erdemutu mengangkat bahu. Baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya khawatir tentang keselamatan bos. Lagi pula, dalam cuaca seperti ini, sangat berbahaya bagi kita untuk tetap berada di laut. Xia Feng berkata, mari kita tunggu sampai kita beberapa puluh kilometer lebih dekat ke Guadalcanal besar sebelum kita mempertimbangkan untuk menelepon. Menggunakan tangan mereka sebagai dayung, mereka bertiga mendayung perahu penyelamat mereka menuju Guadalcanal. Untungnya, angin bertiup ke arah Guadalcanal, sehingga mereka bertiga menghemat tenaga dan meningkatkan kecepatan. Jika tidak, akan butuh 2 hari untuk menempuh jarak 100 km hanya dengan 3 orang mendayung. Pada saat yang sama, di kapal perusak Cina. Apa? Masih tidak bisa dihubungi? Yu Zhenhai geram. Apa yang kalian lakukan? Kalau kalian kehilangan seseorang, kalian tidak akan mampu membayarnya bahkan dengan nyawa kalian. Di Anjungan, sekelompok besar perwira angkatan laut dan operator kapal terdiam. Mereka sepenuhnya memahami kemarahan Yu Zhenhai yang mendalam, karena salah satu penumpang helikopter yang hilang adalah Xia Feng, seorang pahlawan nasional Tiongkok. Xia Feng dan Thunder Horse Group sedang mengubah dunia. Jika sesuatu terjadi pada Xia Feng, itu akan menjadi kehilangan yang tak tergantikan bagi bangsa. Pukulan yang sungguh menghancurkan. Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat cari dia. Geram Yu Zhenhai. Terus hubungi helikopter itu. Minta bantuan angkatan udara dan minta mereka mengirim pesawat untuk mencarinya. Segera hubungi pangkalan militer Grand Guadalcanal dan minta mereka mengirim kapal untuk mencarinya. Seluruh jembatan sedang sibuk. Jenderal. Seorang operator radar tiba-tiba berkata dengan gugup, sebuah UFO muncul di laut di depan. Yu Zhenhai mengikutinya. Ia melihat titik merah kecil di layar radar, bergerak cepat ke arah mereka. Ia mengerutkan kening, buka saluran publik, hubungi mereka, dan minta mereka mengidentifikasi diri. Komunikator mengikuti perintah Yu Zhenhai, ini perairan teritorial Tiongkok. Anda telah memasuki wilayah secara ilegal. Mohon tunjukkan identitas Anda. Koresponden berbicara banyak, tetapi pihak lain tidak menanggapi sepatah kata pun. Dengan kecepatan seperti ini, bisa jadi itu helikopter besar, kata seorang petugas. Saya perkirakan itu helikopter anti kapal selam, mungkin helikopter Sea King Amerika. Orang Amerika sangat arogan. Mata Yu Zhenhai dipenuhi amarah. Ini perairan teritorial kita, dan mereka berani mengirim helikopter anti kapal selam untuk melakukan pengintaian. Segera nyalakan radarnya. Jika tidak pergi, bombardir dengan meriam angkatan laut. Kapal perusak dilengkapi dengan banyak rudal anti pesawat, sehingga mudah untuk menembak jatuh helikopter anti kapal selam. Namun, Yu Zhenhai memilih meriam angkatan laut, yang praktis mustahil untuk menembak jatuh helikopter. Ini berfungsi sebagai pencegah. Bahkan jika ia benar-benar ingin menembak jatuh pesawat yang menyusup, ia harus melaporkannya dan mendapatkan persetujuan. Sudah berbalik, kata operator radar. HMPH, apa kau benar-benar berpikir kau adalah Raja Bumi? Ini bukan Teluk Meksiko, bukan pula Laut Mediterania. Pesawat dan kapal perang Amerikanya bisa mengamuk. Yu Zhenhai masih geram. Namun, saat itu, pengamat yang sedang melihat ke depan dengan teleskop optik tiba-tiba berseru lapor. Bukan hanya 1 helikopter, tapi 5. Dan ada 4 helikopter bersenjata yang mengawal mereka. Yu Zhenhai berlari menyamping, menggunakan teleskop optik kapal untuk mengamati wilayah laut di arah haluan. Benar saja, 4 helikopter serang muncul di pandangannya, terbang mendekati permukaan laut. Ia segera memberi perintah, siaga tempur level 1. Itu helikopter Sea King Amerika. Mereka punya kemampuan siluman. Pesawat itu tidak terlihat oleh radar, tetapi masih dapat dilihat oleh mata manusia.
Jika keempat helikopter Seeking berniat menyerang kapal perusak itu, mereka pasti berhasil. Namun, mereka jelas tidak berani melakukannya. Ini adalah kapal perusak, dan senjata yang mereka bawa tidak mampu menghancurkan kapal perang sebesar itu. Dan jika mereka melepaskan tembakan, itu berarti perang. 3 detik kemudian, alarm melengking berbunyi di kapal perang. Angkatan laut merespons dengan cepat, dengan para penembak dan operator rudal mengambil posisi mereka. Tepat saat kapal perusak membunyikan peringatan tempur, keempat helikopter siluman Comanche memalingkan muka dan terbang menuju Filipina. Yu Zhenhai mengepalkan tinjunya dan meninju jendela di sebelahnya. Mereka sengaja melakukannya. Sungguh keji. Kita masih tertinggal. Kalau kita tertinggal, kita akan ditindas. Ada suasana kebencian di jembatan. Seorang kapten berkulit putih di helikopter siluman Comanche mencibir. Kita terbang begitu dekat, dan mereka bahkan tidak bisa mendeteksi kita. Jika perang benar-benar pecah, berapa lama kapal perang mereka yang sudah ketinggalan zaman bisa bertahan? Hahaha. David, begitu armada kita memasuki perairan mereka, orang-orang di seluruh dunia akan menertawakan mereka. Kopilot tertawa gembira. Kane, ayo kita kembali ke markas sekarang dan cari gadis-gadis Filipina untuk bersantai. Kapten yang dipanggil David itu menyeringai. Kopilot Kane beradu tinju dengan David. Oke, nggak masalah. Aku tahu tempat yang punya anak perempuan. Malam semakin gelap. Hujan terus turun, angin dan hujan mengamuk, kilat dan guntur bergemuruh, dan seluruh dunia seakan menanggung amukan alam. Perahu kecil yang berjuang untuk bertahan hidup itu terus melaju di tengah ombak yang mengamuk, naik turun bersama ombak, dan bisa hancur kapan saja. Anzi Sukino meringkuk dalam pelukan Xia Feng. Tubuh Xia Feng terasa hangat, membuatnya merasa sangat nyaman. Tubuh Xia Feng memiliki sistem kekebalan tubuh yang luar biasa, yang memungkinkannya beradaptasi dengan lingkungan ekstrim, mencegah dingin atau panas memengaruhi fungsi normalnya. Di pegunungan bersalju Tawang, dalam suhu serendah itu, ia telah menyerahkan semua pakaiannya kepada Tang Yuyan, namun ia masih mampu bertarung dengan normal. Arus udara dingin yang disebabkan oleh badai dahsyat itu sangat mudah baginya. Sukino Anko merasa nyaman, tetapi Erdemutu tidak. Angin dingin dan hujan menerpa tubuhnya, menguras kehangatannya. Ia meringkuk di atas lembaran plastik, pahanya melindungi perut dan lengannya memeluk dada, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga panas tubuh. Namun, meskipun begitu, kondisinya semakin memburuk karena ia berjuang melawan angin dingin dan hujan deras. Ia menggigil kedinginan, kulitnya membiru karena kekurangan aliran darah. Jika keadaan terus seperti ini, ia tidak akan berhasil sampai ke Guadalcanal. Xia Feng mendorong Yue Xingzi dan berkata, bangun sebentar. Untuk apa? Meskipun Sukino Anko menanyakan pertanyaan ini, dia tetap bangkit dari pelukan Xia Feng. Xia Feng segera menanggalkan pakaian dan celananya, lalu menjejalkannya ke dalam pelukan Erdemutu. Pakai. Bos, Dodo kau tidak bisa. Erdemutu tidak berani menerimanya. Menurutnya, Xia Feng sebenarnya sedingin dirinya. Bagaimana mungkin ia memakai pakaian Xia Feng dan membiarkan Xia Feng menderita kedinginan? Berhenti bicara omong kosong dan pakai saja. Nada bicara Xia Feng tegas dan pantang menyerah. Tetapi, Erdemutu ragu untuk berbicara. Percayalah, aku sama sekali tidak kedinginan. Satu potong pakaian lagi atau satu potong pakaian lagi tidak berpengaruh padaku, tapi itu bisa menyelamatkan hidupmu. Pakailah, lalu bersandarlah di punggungku, kata Xia Feng. Erdemutu akhirnya mengenakan pakaian pemberian Xia Feng dan merangkak ke sisi Xia Feng, bersandar di punggungnya. Di sanalah ia menyadari tubuh Xia Feng luar biasa hangat, tak terpengaruh dingin. Ia merasa hangat, tak hanya secara fisik, tetapi juga mental. Wajahnya dipenuhi bekas air, tetapi ia tak tahu apakah itu air mata. Sukino Anko kembali berbaring di pelukan Xia Feng, menggunakan tubuhnya untuk kehangatan. Ia mendapati bahwa meskipun Xia Feng telah memberikan semua pakaiannya kepada Erdemutu, ia masih merasa sangat hangat, seperti pemanas yang terisi penuh. Namun, itu bukan tanpa efek sama sekali. Xia Feng hanya terbungkus selembar kain segitiga. Ia berbaring di pelukan Xia Feng, mulut dan lubang hidungnya menghadap titik sensitifnya, dan udara hangat dari lubang hidungnya langsung mengenai titik itu. Ada sebuah titik di tubuh seorang pria yang mengembang karena panas dan menyusut karena dingin. Udara hangatnya mengenai titik itu, dan ia menyaksikan tanpa daya perubahan di sana semakin nyata. Xia Feng ingin mundur sedikit, tetapi Erdemutu ada di belakangnya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sukino Anzi sepertinya menyadari apa yang dipikirkan Xia Feng. Senyum mengembang di sudut mulutnya, menyiratkan candaan dan kenakalan. Kemudian, ia sengaja menurunkan dagunya. Xia Feng tiba-tiba menjadi gugup. Ia memelototi Sukino Anzi, mengisyaratkan agar Sukino berhenti main-main. Namun, peringatan ini jelas tidak mempan. Sebenarnya tidak masalah jika ia tidak memelototinya. Tetapi ketika ia melakukannya, Sukino Anzi malah membuka mulut kecilnya. Bos, Erdemutu tiba-tiba berbicara. Xia Feng bergidik tak jelas,
Apa? Bos, apakah Anda gugup? Suara Erdemutu penuh rasa ingin tahu. Xia Feng buru-buru menenangkan diri. Apa aku terlihat gugup? Mungkin. Cuaca sialan ini, mendesis. Aku juga gugup, itu wajar. Erdemutu tidak menyadari ada yang salah. Ia menatap langit yang gelap dan berkata sambil mendesah. Bos, kalau aku tidak mati kali ini, aku akan menikahi seorang istri saat aku kembali dan membuatnya melahirkan 2 putra. Aku akan melatih mereka dan membiarkan mereka mengikutimu. Jangan mengucapkan kata-kata yang mengecilkan hati seperti itu. Kau tidak akan mati, dan tidak satupun dari kita akan mati. Kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi bergembiralah, desis. Xia Feng mendesis lagi, dan kali ini sudut mulutnya melengkung. Bos, apakah Anda merasa tidak enak badan? Tanya Erdemutu. Tidak, iya, perutku agak sakit, kata Xia Feng, lalu mengulurkan tangan dan memelintir telinga Sukino Anko. Kepala Sukino Anzi terangkat, dan saat ini Erdemutu menoleh ke belakang dan melihat separuh wajah Sukino Anzi. Xingzi, tolong bantu bos menggosoknya. Sungguh, kalau aku perempuan, aku akan membantunya menggosoknya, kata Erdemutu dengan nada tidak puas. Baiklah, aku yang traktir, bos. Perutmu sakit di bagian mana? Sukino Anko tampak serius. Tidak, aku baik-baik saja. Xia Feng benar-benar ingin menendang Erdemutu ke laut, lalu menendang Yue Anzi juga. Tepat saat Erdemutu berbalik, Sukino Anko mendekat lagi, dan kali ini memutar telinganya tidak berhasil. Bos, apa yang akan Anda lakukan jika kita sampai di Dagua Dao? Tanya Erdemutu. Persetan dengan mereka. Xia Feng kembali mengerutkan bibirnya. Prajurit Angkatan Laut itu mati karena kita. Kita harus mencari keadilan untuknya. His. Bos, kamu sakit lagi? Kata Erdemutu. Xingzi, gosoklah lebih baik. Suara Anko Sukino sangat tidak jelas. Xia Feng terdiam. Ia mulai menyesal tidak mengunjungi kabin Sukino Anzi tadi malam, tetapi ia tidak bisa disalahkan, karena Yu Zhenhai bersikeras mengobrol dengannya tentang kehidupan dan urusan negara. Jika ia pergi ke kabin Sukino Anzi tadi malam dan memenuhi keinginannya, bukankah ia akan menggunakan cara ekstrim seperti itu untuk menggodanya dalam situasi seperti itu? Perahu penyelamat berlayar menembus angin dan ombak, dan cerita-cerita di atas perahu itu tidak akan pernah selesai. Namun akhirnya ia selesai berbicara, karena gugup, lelaki yang berevolusi mendahului yang lain itu tidak bertahan lama. Sukino Anko mengangkat kepalanya dari pelukannya, menatap Xia Feng dengan tatapan hangat. Suaranya dipenuhi kerendahan hati dan kelembutan khas wanita Jepang. Bos, bagaimana pijatanku? Apa perutmu masih sakit? Xia Feng, Sukino Anzi mengerucutkan bibirnya dengan lidahnya dan berkata, jika perutmu masih sakit, aku bisa menggosoknya lagi untukmu. Tidak sakit lagi. Xia Feng menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Sukino Anzi tertawa terbahak-bahak, lalu berbaring di pelukan Xia Feng lagi, tetapi kali ini dia sangat tenang dan tidak mengusap perut Xia Feng. Perahu penyelamat itu terdiam, ketiga orang di dalamnya tenggelam dalam pikiran masing-masing. Erdemutu membayangkan seperti apa rupa istrinya, Sukino Kyoko memikirkan sesuatu yang membuatnya malu, dan Xia Feng berpikir. Pikirannya benar-benar kosong, masih kosong setelah hanyut. Tak lama kemudian, seberkas cahaya muncul di langit timur. Fajar hampir tiba, dan hujan telah reda. Angin laut meniup awan-awan gelap, menampakkan hamparan biru yang luas, begitu biru hingga membuat orang ingin berkedip. Tak lama kemudian, matahari terbit perlahan dari timur, laut berkilauan dengan ombak keemasan, dan awan-awan putih di langit tampak diselimuti lapisan emas, bagaikan awan keberuntungan yang dikendalikan oleh para dewa dan Buddha. Xia Feng memeriksa jam tangan multifungsi di pergelangan tangannya. Setelah melayang semalaman, lembaran plastik itu tidak menyimpang dari arahnya. Jarak yang ditempuhnya juga membuatnya sedikit lega. Jaraknya masih 50 km dari Guadalcanal besar. Sambil menatap ke kejauhan, Xia Feng tiba-tiba berdiri dan berkata, ada perahu di sana. Ada perahu datang. Sukino Kyoko dan Erdemutu juga memanjat keluar dari lembaran plastik dan melihat ke arah yang ditunjuk Xia Feng. Di sana, sebuah fregat rudal sedang mendekat. Di bawah sinar matahari keemasan, sebuah bendera merah berkibar tertiup angin. Langit biru, awan putih, kapal perang perak, dan bendera merah yang tertiup angin pemandangan yang sungguh indah. Aha! Itu kapal perang kita. Kita selamat. Erdemutu meraung kegirangan. Ia melompat dan berteriak keras kita di sini. Kita, cipratan. Saat kaki Erdemutu mendarat di atas lembaran plastik, tiba-tiba ia kehilangan keseimbangan dan terguling ke laut. Ketiga orang di atasnya langsung tercebur ke laut. Erdemtu, dasar bodoh. Umpat Sukino Anko. Xia Feng mengeluarkan pistol Viper yang terselip di kain segitiga dan menembakkannya ke langit. Bang, bang, bang. Di fregat, seorang pelaut menggunakan teleskop optik untuk melihat ke arah tembakan.
Ia segera melihat potongan plastik yang mengapung di air laut. Ia tertegun sejenak, lalu berbalik dan berlari ke anjungan, sambil berteriak, "Lapor, aku menemukan mereka. Aku menemukan mereka." Tiba-tiba terdengar sorak-sorai di jembatan. Kapten mengambil komunikator, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Laporkan kepada komandan, orang itu telah ditemukan." Suara Yu Zhenhai terdengar dari komunikator, "Selamatkan mereka segera, segera. Kalau kau kehilangan mereka lagi kali ini, kau harus membersihkan toilet untukku." "Ya." Sang kapten berdiri tegap dan berbicara. Beberapa menit kemudian, sebuah kapal patroli bersenjata melaju menuju lembaran plastik yang tampak mengambang di laut. Dengan bantuan seorang prajurit angkatan laut, Xia Feng dan dua orang lainnya naik ke kapal patroli. Seorang prajurit angkatan laut kemudian menyelimuti Xia Feng, dan Xia Feng mengangguk sebagai ucapan terima kasih. "Terima kasih, kamerat. Apakah Anda dari Guadalcanal?" "Ya, Tuan Xia, kami datang dari Guadalcanal," kata prajurit angkatan laut itu. "Kami sedang melaksanakan perintah komandan. Kami sangat senang telah menemukan Anda." Xia Feng bertanya, "Apakah muatan saya sudah sampai di Daguadao?" "Kargo apa?" Prajurit angkatan laut itu tampak bingung. "Bukan masalah besar. Bawa kami ke Guadalcanal," kata Xia Feng. Seorang prajurit angkatan laut biasa jelas tidak memiliki wewenang untuk mengetahui rahasia tingkat tinggi seperti itu, jadi ia tidak perlu bertanya lagi. Para prajurit angkatan laut mengemudikan kapal patroli bersenjata menuju fregat. Tatapan Xia Feng beralih ke arah Filipina. Tatapannya dingin. Sebelum kapal patroli bersenjata kembali ke fregat, Xia Feng menelepon melalui telepon satelitnya. "Yelena, segera periksa pangkalan militer AS di Filipina untukku." "Apa yang sedang kamu periksa?" Suara Yelena. "Kehadiran staf," kata Xia Feng. "Mengerti." Yelena menutup telepon. Guadalcanal besar. "Bajingan." Yu Zhenhai menggebrak meja dengan tinjunya. "Mereka berani menembaki kita." Saat tinjunya mendarat, sebuah cangkir teh di meja konferensi tiba-tiba melompat dan pecah ke lantai dengan bunyi krek. Pecahan porselen putih dan daun teh berserakan di lantai, tetapi tak seorang pun memedulikannya. Ruang konferensi dipenuhi duka dan amarah. Setelah Xia Feng menceritakan kejadian itu kepada para perwira angkatan laut, semua orang ingin mengangkat senjata dan melawan para pembunuh. "Ini hanya tindakan perang," kata seorang perwira angkatan laut dengan geram. "Kita harus berjuang mati-matian." "Benar. Mata ganti mata. Mereka akan menumpahkan darah 2 kali lipat dari yang kita tumpahkan," kata seorang perwira angkatan laut sambil menggertakkan giginya. Setelah luapan kesedihan dan kemarahan, ruang konferensi meledak dalam amarah. Emosi manusia memang seperti ini: pertama, amarah, lalu amukan, dan setelah amarah, kegilaan. Dikelilingi sekelompok tentara yang marah, Xia Feng perlahan-lahan mulai tenang. Menyatakan perang itu mudah. Namun, berperang dengan Amerika Serikat adalah kegilaan. Perang bukan sekadar pertandingan tinju. Perang adalah nasib suatu bangsa dan rakyat, darah dan nyawa para prajurit, serta rumah-rumah yang hancur dan pengungsian rakyat biasa. Menghadapi semua ini, siapa yang bisa dengan mudah memulai perang? Apalagi jika lawannya adalah Amerika Serikat? Tak ada negara di dunia yang mampu mengalahkan Amerika Serikat dalam perang skala penuh. Rusia, Tiongkok pun tak. Jika sebuah negara berpenduduk lebih dari 1 miliar jiwa terlibat dalam perang skala penuh, itu akan menjadi babak kelam dalam sejarah manusia. Amerika Serikat, setelah memahami hal ini, dengan berani memprovokasi naga timur yang baru bangkit. Strategi A sederhana: saya tidak hanya berani memprovokasi Anda, saya juga berani menyerang Anda. Tapi Anda tidak berani melawan. Jika Anda melawan, Anda akan terseret ke dalam perang. Dan begitu Anda terlibat dalam perang skala penuh, lebih dari 1 miliar penduduk Anda yang perlu diberi makan akan cukup untuk melumpuhkan Anda. Setelah Anda runtuh, tidak akan ada lagi saingan di dunia yang dapat mengancam saya. Lagi pula, saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan, jadi mengapa saya tidak menekan Anda? Faktanya, ini bukan hanya saat itu. Insiden di Yugoslavia juga merupakan contoh berdarah. Saudara Xia, bagaimana menurutmu? Kata Yu Zhenhai. Mereka membunuh tentara kita dan hampir membunuhmu. Kita harus menuntut penjelasan dari mereka. Kita harus mencari keadilan. Tuan Xia, katakan saja apa yang ingin Anda lakukan. Kata seorang perwira angkatan laut dengan lantang. Paling buruk, saya akan menyerahkan nyawa saya. Lawan mereka. Seorang petugas membanting meja. Semuanya, diamlah dan dengarkan apa yang dikatakan saudara Xia, kata Yu Zhenhai. Ruang pertemuan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Xia Feng terdiam cukup lama sebelum berkata, "Saudara Yu, tolong laporkan ini ke militer. Kita diintimidasi, dan seorang prajurit muda dikorbankan, tetapi ini bukan alasan untuk mengorbankan nasib suatu negara dan bangsa. Mau berperang atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan bersama. Ini urusan para pengambil keputusan." Kata-kata Xia Feng bagaikan seember air dingin yang disiramkan ke kepala sekelompok besar perwira dan prajurit angkatan laut.
Beberapa tersadar, tetapi yang lain menjadi semakin marah. Tuan Xia, saya pikir Anda seorang pria berdarah, tapi ternyata Anda. Seorang petugas berhenti bicara. Xia Feng tidak marah. Ia berkata dengan tenang, aku sebenarnya pengecut. Itukah yang ingin kau katakan? Petugas itu memelototi Xia Feng. Amarahnya masih membara. Meskipun ia tidak mengakuinya, inilah yang ingin ia katakan. Xia Feng berkata, sejauh ini, aku mungkin telah membunuh lebih dari 100 agen CIA dan pasukan khusus Amerika. Jika aku dianggap pengecut, lalu apa standar untuk tidak menjadi pengecut? Ruangan petugas itu menjadi sunyi senyap. Mereka memang prajurit pemberani. Tetapi seberani apapun mereka hanyalah prajurit di lingkungan yang damai. Selain veteran seperti Yu Zhenhai, siapa lagi yang pernah bertempur di medan perang dan membunuh musuh? Belum lagi ratusan agen dan prajurit pasukan khusus. Yu Zhenhai juga murka. Ia menggebrak meja dan berteriak, siapapun yang berani menyebut saudara Xia pengecut lagi, segera keluar dari sini. Tahun lalu di biathlon tank Rusia, saudara Xia sendirian mengoperasikan tank tempur utama ZTZ-100 dan menghancurkan 3 tank tipe 10 Jepang. Dan ia melakukannya di depan semua negara peserta. Siapa di antara kalian yang berani melakukan itu? Petugas yang tadinya ingin menyebut Xia Feng pengecut merasa malu setelah mendengar ini. Ia ragu sejenak, lalu berdiri tegap dan memberi hormat kepada Xia Feng. Tuan Xia, maaf, saya hanya. Xia Feng menyela, tidak apa-apa, tidak perlu minta maaf. Aku mengerti. Jika kau sampai kehilangan keberanianmu, negara ini akan hancur. Namun, terkadang kita tetap harus menyelesaikan masalah secara rasional. Impuls adalah iblis. Tuan Xia, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Petugas itu tampak kesulitan menahan diri. Xia Feng berkata, tentu saja kita tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kematian prajurit kita tidak akan sia-sia, apalagi aku hampir mati di helikopter itu. Setiap tetes darah mereka harus ditumpahkan, dan setiap utang harus dilunasi, beserta bunganya. Namun, kau adalah kau, dan aku adalah aku. Serahkan urusan ini padaku dan anak buahku. Tunggu sebentar. Yu Zhenhai bertanya ragu-ragu. Saudara Xia, apa maksudmu dengan, kami adalah kami dan kamu adalah kamu? Xia Feng berkata, maksud saya sangat jelas. Kalian lakukan tugas kalian, dan saya lakukan tugas saya. Kalian adalah prajurit, mewakili negara dan bangsa. Setiap langkah kalian akan dipertanggungjawabkan. Jika kalian melakukan kesalahan, kesalahan itu akan dibesar-besarkan tanpa batas. Saya hanya mewakili diri saya sendiri, dan saya akan bertanggung jawab atas apapun yang saya lakukan. Jika perlu, negara dapat menyangkal identitas saya dan bahkan mengeluarkan surat perintah pencarian untuk saya. Mereka dapat membuat saya menanggung kesalahan apapun yang mereka inginkan. Ini adalah rencana Xia Feng, rencana untuk mengecualikan tentara. Militer adalah senjata ampuh suatu bangsa. Jika tidak aktif, ia tidak berarti apa-apa. Jika bergerak, ia memengaruhi seluruh bangsa dan rakyatnya. Tiongkok berada pada tahap kritis pembangunan dan tidak mampu menanggung perang. Namun, Amerika ingin menyeret Tiongkok ke dalam perang, tanpa lelah menebar perselisihan antara Tiongkok dan negara-negara tetangganya, termasuk Vietnam, Filipina, dan India. Kekuatan nasional Amerika terlibat dalam setiap perselisihan. Tujuan Amerika jelas mencegah kebangkitan Tiongkok. Selama beberapa dekade, Tiongkok telah menjalankan strategi untuk tetap bersikap rendah hati dan mengejar pembangunan yang damai, yang mencapai hasil yang luar biasa. Semakin mantap Tiongkok berkembang, semakin tidak sabar Amerika Serikat, dan taktik penindasannya akan semakin keras dan brutal hingga mencapai tujuannya. Dalam hal ini, jika militer Tiongkok menembaki pesawat atau kapal perang Amerika, mereka benar-benar akan jatuh ke dalam perangkap Amerika. Namun, tindakan Xia Feng berbeda. Dia bertindak atas namanya sendiri. Apa yang bisa dilakukan Amerika jika dia melakukan sesuatu? Mengeluarkan surat perintah penangkapan? Mengirim pembunuh bayaran untuk membunuhnya? Semua ini tidak penting bagi Xia Feng. Para petugas di ruangan itu akhirnya mengerti rencana Xia Feng. Tak seorang pun berbicara, dan suasana menjadi hening dan muram. Setelah keheningan yang lama, Yu Zhenhai akhirnya memecah keheningan di ruang konferensi. Saudara Xia, bisakah Anda melakukannya sendiri? Xia Feng tersenyum dan berkata, bukankah sudah kubilang? Aku masih punya pembantu. Aku kenal para pembantumu. Mereka hanya seorang pria dan seorang wanita. Apa yang bisa kau lakukan hanya dengan kalian bertiga? Tanya Yu Zhenhai. Xia Feng berkata, tentu saja aku punya rencana. Saudara Yu, kau hanya perlu memberiku gudang dan mengirimkan barang-barangku ke sana. Katakan padaku rencanamu, aku ingin tahu, kata Yu Zhenhai. Xia Feng berkata, saudara Yu, lebih baik kamu tidak tahu tentang hal semacam ini. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa berbohong ketika diselidiki di masa depan. Yu Zhenhai tertegun sejenak. Xia Feng tersenyum. Saudara Yu, laporkan saja apa yang terjadi tadi malam dan ikuti perintah dari atasan. Sedangkan aku
Aku akan melakukan apapun yang kuinginkan. Yu Zhenhai tidak bodoh. Jika dia masih tidak mengerti kata-kata Xia Feng, maka dia bisa pulang dan bertani. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengangguk kepada Xia Feng. Xia Feng berkata, "Bagus. Mulai sekarang, aku tidak mengenalmu lagi, dan aku belum pernah ke sini." Yu Zhenhai berkata, "Bubarkan rapat ini. Jangan sampai satu kata pun dari rapat hari ini bocor. Lagi pula, jangan ada yang ikut campur dalam tindakan saudara Xia." "Ya." Terdengar jawaban yang memekakan telinga. Meninggalkan ruang konferensi, Xia Feng melihat hamparan laut biru yang luas, dengan sekawanan burung camar terbang di antara awan putih. Saat ia kembali menatap, ia melihat sebuah pulau buatan di hadapannya. Pulau itu menampung barak militer, tempat pelatihan, hanggar, dan gudang kecil namun lengkap. Puluhan prajurit angkatan laut berlatih di lapangan latihan, berkeringat deras di bawah terik matahari. Sikap teliti dan gaya kerja mereka yang keras sungguh memukau. Ada dua kuasi bandara di tengah pulau buatan tersebut. Dua pesawat angkut besar Yun-20 meluncur ke landasan pacu, lalu berlari cepat, lepas landas dari tanah, dan menghilang dalam sekejap mata dengan suara gemuruh yang besar. Dua pesawat angkut besar Yun-20 inilah yang membawa kiriman ekspres grup Thunder Horse ke pulau buatan ini. Xia Feng melirik kiriman ekspres yang diturunkan di samping hanggar, senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia turun dan menuju hanggar. Seperti yang diduga, para prajurit mengikuti perintah Yu Zhenhai dan mengabaikannya. Namun, mata mereka dipenuhi kekaguman saat menatap Xia Feng. Xia Feng datang ke kargo, dan Yue Anzi dan Erdemutu, yang berjaga di sana, datang menyambutnya. "Bos, apa yang kau bicarakan dengan para prajurit itu? Apa kau akan melakukan sesuatu yang besar?" Erdemutu merasa ingin mencobanya. Xia Feng berkata, "Aku akan memberitahu mereka untuk tetap di sini dan menonton penampilan kita." "Ah, cuma kita bertiga?" Erdemutu tampak terkejut. Xia Feng tertawa dan berkata, "Lebih tepatnya, kau menontonku tampil sendirian. Kau hanya figuran saja." Erdemutu, Sukino Kyoko tersenyum. Ia tidak merasa dirinya figuran. Jika memang begitu, ia adalah figuran wanita terpenting. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Tiba-tiba telepon satelit berdering. Xia Feng menjawab telepon, "Ini aku, silakan." "Bos." Suara Yelena, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja. Tahukah kamu apa yang terjadi?" "Tentu saja. Saya sudah memeriksa apa yang Anda minta." "Begitu cepat?" Xia Feng sedikit terkejut. Petugas intelijen Rusia bukan orang yang mudah ditipu. "Saya membayar mahal, dan dalam 3 jam, saya mendapatkan informasi intelijennya," kata Yelena. "Saya baru tahu bahwa Amerika menembak jatuh sebuah helikopter, dan saya menduga Anda pasti ada di dalamnya. Setelah mengetahui hal ini, Ang Umihan dan keempat perempuan Anda sebenarnya sedang melakukan persiapan." Xia Feng mengerutkan kening. Apa yang akan mereka lakukan? Intelijen yang diberikan oleh intelijen Rusia sangat rinci, termasuk identitas orang Amerika yang menembak jatuh helikopter Anda. Kedua orang itu sekarang sedang bersenang-senang di distrik lampu merah, dan mereka sedang mempersiapkan hadiah khusus untuk kedua orang Amerika itu. Xia Feng berkata, "Katakan pada mereka untuk berhati-hati dan jangan mengungkapkan identitas mereka. Lagi pula, Giovanna dan yang lainnya jarang menjalankan misi seperti ini, jadi jagalah mereka baik-baik. Jangan khawatir, mereka cuma dua bajingan, gak akan terjadi apa-apa." "Ya sudah, aku akan hubungi kamu kalau kita sudah tangkap mereka." Yelena menutup telepon. Xia Feng menyimpan telepon satelitnya dan berkata, "Ayo kita pindahkan barang-barang kita. Waktunya mulai." Bekerja sepanjang malam, sayap 4 drone Jingke dan 1 drone Ghost dirakit, dan 3 rudal udara ke udara yang dimodifikasi dan 1 rudal anti kapal Eagle Claw 12 juga dipasang di rak peluncuran drone Ghost. Drone Ghost yang telah dirakit memiliki lebar sayap 20 meter dan panjang 15 meter, sebuah monster raksasa. Penampilannya menyerupai ikan parimanta. Drone ini menggunakan mesin turbofan yang dikembangkan oleh Thunder Horse Group, dengan daya dorong 100 kN, 70 kN lebih rendah daripada mesin turbofan F-35. Namun, bobotnya hanya sepertiga dari bobot F-35. Bobot yang lebih ringan berarti kecepatan, kemampuan manuver, dan muatan yang lebih besar. Lebih lanjut, Ghost Drone membawa bahan bakar yang cukup untuk jangkauan jelajah 11.000 km, dan bahkan dalam kondisi terisi penuh, ia dapat mencapai jangkauan 7.000 hingga 8.000 km. Semua perangkat keras dan perangkat lunaknya dirancang oleh Xia Feng melalui kerjasama berbagai ahli. Ini merupakan kemajuan signifikan dalam teknologi tercanggih di dunia, yang berjuang untuk keunggulan. Seberapa canggihkah drone Ghost? Selain badan pesawatnya yang sepenuhnya tak terlihat dan dilapisi X-Secret Gold, kemampuannya untuk membawa rudal anti kapal darat saja merupakan teknologi yang unik di dunia. Selain itu, tidak ada jet tempur atau drone lain di dunia yang mampu membawa rudal anti kapal darat. 3 rudal udara ke udara Pili 12 yang dibawa oleh drone Ghost mengubahnya menjadi pesawat tempur,
sementara rudal anti kapal Talon yang dimodifikasi mengubahnya menjadi pesawat pengebom. Meskipun merupakan drone, dalam hal kemampuan tempurnya, ia adalah pesawat tempur multiperan paling serbaguna di dunia. Dengan jangkauan jelajah penuh sejauh 8.000 km, ia dapat diluncurkan dari pangkalan udara manapun di daratan Tiongkok dan melakukan operasi tempur di perairan selatan. Semua negara di sekitar Tiongkok berada dalam radius tempurnya. Namun jiwanya, teknologi intinya tetaplah X-Secret Gold. Badan pesawat X-Gold memiliki kemampuan tembus pandang mutlak, tak terdeteksi radar manapun di dunia. Hal ini juga memberi drone Ghost kemampuan untuk menahan serangan elektronik, membuatnya kebal terhadap metode serangan elektronik umum seperti bahan peledak grafit, pulsa elektronik, dan penculikan. Mesin turbofan yang terbuat dari material ini memiliki performa yang luar biasa, bahkan mampu melaju 3 kali kecepatan suara. Meskipun kecepatan ini bukan pesawat tercepat yang pernah dibuat, tak diragukan lagi merupakan yang tercepat di dunia pesawat tempur. Rudal udara ke udara ini dapat melaju 4 kali kecepatan suara, namun memiliki lebar sayap yang sangat besar, mencapai 20 meter. Bayangkan ikan pari manta perak terbang melintasi langit bagai kilat. Pasti mengejutkan. Setelah menyelesaikan pekerjaan perakitan dan pemuatan bom, Xia Feng melihat pesawat besar di hanggar dan 4 drone Jing kekecil lainnya, dan senyum lega muncul di sudut mulutnya. Membangun kelima drone ini tidak butuh waktu lama, tetapi persiapannya bisa ditelusuri kembali ke saat ia menyusup ke Lockheed Martin sendirian. Mengingat kemampuannya, waktu yang dihabiskan untuk meneliti dan merenungkan sebanyak ini sudah sangat lama. Bos, bisakah benda yang kamu foto ini mengalahkan Bumblebee Amerika? Tanya Erdemutu. Xia Feng tersenyum. Kau bicara soal pesawat berbasis kapal induk Amerika, kan? Hornet? Kurasa hanya F-22 dan F-35 yang bisa menjadi saingannya. Hornet bahkan tidak memenuhi syarat. Apa benda ini sekuat itu? Tapi ini kan cuma drone, kata Sukino Anko, tampak terkejut. Xia Feng berkata, perang tanpa keterlibatan manusia adalah tren peperangan di masa depan. Saya berada di garda terdepan. Perang tanpa keterlibatan manusia justru yang paling menakutkan, karena kedua belah pihak dapat mengabaikan korban dan konsekuensinya. Bos, drone Ghost itu sangat kuat. Kalau kita bisa memproduksinya secara massal, beberapa ratus saja sudah cukup untuk mengalahkan Amerika Serikat, kan? Xia Feng tersenyum. Berapa ratus buah yang akan diproduksi massal? Tahukah kau berapa banyak X-Mystic Gold yang telah diproduksi Thunder Horse Groupku sejak Emerging Materials Workshop mulai memproduksi X-Mystic Gold? Sukino Anzi menggeleng. Kau tahu, aku tidak tertarik dengan hal-hal itu. Xia Feng berkata, Thunder Horse Group baru-baru ini mengatakan bahwa semua produksi X-Secret Gold mereka ada di sini, dan mereka telah menghabiskan semua bahan baku yang mereka simpan. Bahan baku untuk X-Secret Gold sangat sulit diperoleh, dan logam langka yang digunakan disediakan oleh negara, sehingga tidak tersedia di luar. Jadi, memproduksi massal ratusan drone Ghost dalam situasi seperti yang Anda gambarkan sungguh tidak realistis, setidaknya untuk saat ini. Sukino Kyoko mengerutkan kening. Kalau begitu, bukankah itu berarti kita masih belum bisa membalikan kekalahan Tiongkok dalam pertempuran udara? Kau salah. Kita hanya butuh 20 drone ini. Langkahku selanjutnya adalah meneliti dan memproduksi jet tempur pertama Thunder Horse Group. Jet ini akan menghabiskan lebih banyak X-Gold, tetapi akan lebih komprehensif dan bertenaga. Aku perkirakan 20 jet tempur ini akan cukup untuk mencekik angkatan udara negara manapun di dunia. Terakhir, ada pesawat pengebom. Pesawat pengebom yang terbuat dari X-Gold akan menghabiskan lebih banyak X-Gold, tetapi aku perkirakan 2 saja sudah cukup, kata Xia Feng. Ia sebenarnya sudah punya cetak biru di benaknya. Riset Thunder Horse Group tentang drone hanyalah fondasi untuk masa depan. Ambisi Xia Feng ada di tempat lain. Jika ia tidak ingin membangunnya, lupakan saja. Jika ia ingin, ia harus membangun jet tempur yang tak tertandingi. Saya mengerti. Kalian ingin menggunakan puluhan drone, jet tempur, dan 2 pesawat pengebom untuk membentuk angkatan udara strategis yang super kuat. Setelah kalian menyelesaikannya, bahkan Amerika Serikat pun tidak akan berani bergerak sedikit pun, kata Sukino Anko. Erdemutu tersenyum dan berkata, saat itu, angkatan udara strategis ini bisa terbang kemanapun ia mau, dan radar tidak akan mampu mendeteksinya. Jika ia membawa bahan peledak nuklir, daya tangkalnya akan lebih besar daripada Angkatan Laut Amerika Serikat yang kuat saat ini. Jika Amerika Serikat masih berani menekan Tiongkok seperti sekarang, ia akan benar-benar mabuk. Sukino Anko membayangkan pemandangan seperti itu, puluhan drone dan jet tempur berwarna perak terbang berdampingan dengan 2 pesawat pengebom strategis di tengah langit biru dan awan putih. Membayangkan pemandangan itu saja sudah mengejutkan. Xia Feng mendesah dalam hati. Membangun kelima drone ini membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan, dan semua bahan bakunya sudah habis. Membangun angkatan udara strategis seperti itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Namun, ia tidak punya banyak waktu. Sepertiga dari tenggat waktu 3 tahun yang diberikan pria berjubah hitam itu telah berlalu, menyisakan 2 tahun lagi baginya. Bagaimana mungkin ia bisa menyelesaikan proyek sebesar itu?
Bos, apa yang kau bicarakan seharusnya sudah sangat jauh. Bagaimana sekarang? Kita hanya punya 5 drone, dan kita menghadapi armada ke-7 AS dan pangkalan militer Filipina. Kita sama sekali tidak sebanding. Sukino Anko segera tersadar dari fantasinya dan menghadapi kenyataan. Xia Feng berkata, kita memang tidak sebanding dengan mereka, tetapi yang kita hadapi bukanlah perang skala penuh, melainkan hanya konflik, dan konflik tersebut tidak diakui secara resmi. Tanpa partisipasi tentara Tiongkok, ini hanya akan menjadi konflik. Bahkan Amerika Serikat pun tidak berani berperang secara nyata dan berskala penuh dengan Tiongkok. Tiongkok adalah negara yang luas dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa dan merupakan pasar terbesar di dunia. Tiongkok bukan Irak, bukan Suriah. Tiongkok jelas bukan negara yang bisa dihancurkan Amerika Serikat sesuka hati. Sekalipun Amerika Serikat memiliki keunggulan militer yang luar biasa, mampu membunuh 1.000 musuh sekaligus melukai 800 musuhnya sendiri, dan berperang di belahan bumi timur dan barat, jalur pasokan tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, terlepas dari hasil saat ini, Amerika Serikat tidak dapat lepas dari kemunduran dan kehilangan posisinya saat ini sebagai pemimpin internasional. Uni Eropa dan Rusia akan menggantikannya, sebuah harga yang tak mampu ditanggungnya. Karena perang skala penuh mustahil, UAV Jinke dan UAV Ghost milik grup Thunder Horse akan mendapatkan tempatnya. Amerika tidak sekuat yang mereka kira. Keyakinan mereka didasarkan pada persenjataan canggih mereka. Begitu mereka kehilangan keunggulan ini, mereka tidak berani bertindak gegabah. Sedangkan saya ingin menghancurkan kepercayaan diri Amerika. Saya ingin memberitahu mereka bahwa mereka sebenarnya sangat rentan. Karena itu, saya tidak ingin mengalahkan armada ke-7 AS. Saya hanya perlu mengalahkan apa yang mereka anggap sebagai jet tempur tercanggih. Mata Xia Feng berkilat aneh. Sasarannya adalah jet tempur F-35 yang diklaim Amerika Serikat sebagai yang tercanggih di dunia. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Tiba-tiba telepon satelit berdering. Xia Feng menjawab telepon, ini aku, silakan. Suara Yelena terdengar dari telepon satelit. Bos, orang itu telah tertangkap. Di mana kamu sekarang? Tanya Xia Feng. Yelena berkata kita berada di desa nelayan. Jangan khawatir, di sini aman. Seberapa jauhnya dari Grand Guadalcanal? Tidak jauh, hanya sekitar 100 km. Perjalanan ke sana akan memakan waktu 2 jam dengan speedboat, kata Yelena. Xia Feng melirik jam tangan multifungsi di pergelangan tangannya, lalu memperbesar peta satelit dan dengan cepat menemukan Yelena. Ia berkata, aku melihatmu. Siapkan perahu nelayan dan berangkat pukul 6 sore ke Big Guadalcanal. Ada sebuah pulau kecil sekitar 130 km dari lokasimu saat ini. Kita bertemu di sana. Tunggu, kamu memintaku menyiapkan perahu nelayan. Mungkinkah? Tanya Yelena heran, kamu mau ke Filipina? Xia Feng berkata, ya, setelah aku mengurus kedua orang itu, aku akan pergi ke Filipina. Ini tidak akan berhasil, ini sangat berbahaya, kata Yelena. Xia Feng berkata, aku punya rencanaku sendiri. Jangan khawatir. Atur saja. Oke, kita bicarakan nanti kalau sudah ketemu. Aku akan bersiap sekarang, sampai jumpa. Yelena menutup telepon. Xia Feng menyimpan telepon satelitnya. Aku akan bicara dengan saudara Yu dan memintanya mengirim kapal untuk membawa kita ke pulau itu. Ia meninggalkan hanggar. Erdemutu bertanya, kenapa dia ingin pergi ke Filipina? Bukankah di sini lebih aman? Sukino Anzi mengangkat bahu. Itu memang gayanya. Apa kau tidak mengerti dia? Erdemutu berkata bagaimana aku bisa mengenalnya lebih baik daripada kamu? Kamu bahkan tahu bentuk alat kelaminnya. Sebuah shuriken tajam terlepas dari lengan baju Sukino Anko, dan matanya dingin dan menakutkan. Erdemutu tersenyum, sama sekali tidak terlihat khawatir. Xingzi, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan di kapal kita tadi malam. Aku hanya pura-pura tidak tahu. Kalau kau berani menyentuhku, aku jamin semua orang di tim Zodiac akan tahu. Sebagai seorang pemburu di tim Zodiac, tak ada satu gerakan pun di hutan yang luput dari pendengaran dan penglihatannya. Bagaimana mungkin Sukino Anko menyembunyikan apa yang ia lakukan dari jarak sedekat itu? Sukino Anzi terdiam sejenak. Kalau begitu, jual saja mainan seks yang kau sebutkan itu. 10.000 yuan. Erdemutu dan Sukino Anzi bertepuk tangan dan berkata, setuju. Matahari terbenam. Sebuah kapal patroli bersenjata muncul di perairan dekat pantai Filipina. Ombak keemasan bergulung ke depan, dan di antara laut dan langit tampak sebuah pulau kecil, menyerupai bulan sabit. Itu pulau kecilnya, Xia Feng menunjuk ke depan. Kawan, kirim saja kami ke sana. Oke, tidak masalah. Tapi Tuan Xia, Anda harus berhati-hati. Tempat ini dikuasai Angkatan Laut Filipina, kata seorang prajurit Angkatan Laut yang mengemudikan speedboat bersenjata. Xia Feng menepuk bahu prajurit Angkatan Laut itu dan berkata, terima kasih. Aku akan berhati-hati. Beberapa menit kemudian, speedboat mencapai perairan dangkal pulau. Xia Feng turun,
membawa tas perlengkapan besar, dan mengarungi air setinggi pinggang menuju pantai pulau. Sukino Kyoko dan Erdemutu mengikutinya dari dekat, masing-masing membawa tas perlengkapan besar. Setelah menurunkan ketiga orang tersebut, kapal patroli bersenjata dengan cepat berbalik dan menuju ke Big Guadalcanal. Bos, berapa lama kita berencana tinggal di sini? Tanya Erdemutu sambil mengamati situasi di pulau itu. Xia Feng melirik jam tangan multifungsi di pergelangan tangannya dan berkata, Yelena akan menjemput kita jam 8. Masih ada 1 jam lagi. Kita akan berangkat 1 jam lagi. Mungkin ada yang salah dengan pulau ini, kata Erdemutu. Sebaiknya kita bisa pergi secepat mungkin. Apa yang kau temukan? Tanya Xia Feng. Saya tidak menemukan apapun, saya hanya punya firasat buruk, kata Erdemutu. Xia Feng sebenarnya telah mengamati pulau itu, menggunakan gabungan kekuatan mata kiri dan kanannya. Pengintaian itu tidak mengungkapkan apapun, pulau itu tidak berpenghuni. Namun, ia mempercayai insting Erdemutu. Erdemutu adalah seorang pemburu dari tim zodiak, ahli dalam menjebak dan berburu. Ia memiliki intuisi tajam seorang pemburu, mampu mencium bahaya bahkan ketika ia tidak dapat melihatnya. Biarkan aku pergi ke pulau itu dan melihatnya, kata Sukino Anko. Xia Feng berkata, tidak, pulau ini luasnya sekitar 5 km persegi. Butuh setidaknya sehari untuk mencarinya, dan kita hanya akan berada di sana selama 1 jam. Jadi, tidak perlu. Kita hanya perlu melihat-lihat saja di sini. Baiklah kalau begitu. Aku ke kiri, kata Sukino Kyoko. Erdemutu, kau ke kanan. Kita masing-masing akan maju 300 meter, lalu kembali dan bertemu kembali dengan bos. Erdemutu mengangguk lalu mencari ke kanan. Xia Feng juga mulai mencari dari tengah, tetapi ia tidak berniat mencari sejauh 300 meter. Ia mencari sekitar 100 meter ke depan sebelum kembali ke pantai. Erdemutu, bagaimana situasi di sana? Tanya Xia Feng melalui komunikator. Belum ditemukan apa-apa, jawab Erdemutu. Xingzi, apa yang terjadi di sana? Tidak ada yang istimewa terjadi di sini. Aku belum menemukan tanda-tanda aktivitas manusia. Tapi, suara Sukino Anko. Hati Xia Feng tergerak. Tapi apa? Saya menemukan beberapa jejak yang mirip hewan liar. Jejaknya besar dan jelas, jawab Anko Sukino. Xia Feng langsung mengerutkan kening. Pulau sekecil ini tidak mungkin bisa menampung binatang buas sebesar ini. Makanan dan air sama-sama masalah. Katakan padaku, binatang buas apa yang kau lihat jejaknya? Kuda? Kata Sukino Anko, kelihatannya seperti jejak kuda. Kuda? Bagaimana mungkin ada kuda di pulau sekecil ini? Xia Feng bingung. Ya, aku yakin itu bekas kuda, kata Sukino Anko dengan yakin. Di mana letaknya? Perluas ke tengah pulau ini. Suara Sukino Anko. Pikiran Xia Feng tiba-tiba tertuju pada pemandangan pulau dari satelit. Pemandangan itu persis seperti yang ia lihat di jam tangan multifungsinya. Pulau itu tampak seperti Bak Pao, dengan bagian tengahnya sedikit lebih tinggi dan dataran di sekitarnya lebih rendah. Perbedaan ketinggian antara titik tertinggi di tengah dan titik terendah, garis pantai, kurang dari 200 meter. Pulau itu tertutup hutan tropis yang sangat lebat, sehingga mustahil baginya untuk melihatnya. Rahasia apa yang mungkin tersimpan di pulau tak berpenghuni ini? Citra dari satelit yang muncul di benaknya bukanlah jawaban, karena itu hanyalah citra yang diperkecil. Citra yang ditangkap matanya hanyalah citra yang kabur, dan otaknya tak mampu memperbesar atau mempertajam apa yang sudah kabur itu. Xia Feng membuka tas perlengkapannya dan mengeluarkan komputer pertasnya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh jam tangan multifungsi, dapat dilakukan dengan mudah oleh komputer pertas. Beberapa menit kemudian, Xia Feng terhubung ke sistem penentuan posisi Beidou. Ia memiliki otoritas setingkat militer, yang memungkinkannya memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia bagi militer Tiongkok. Sebuah citra satelit baru muncul di komputer sang pertas. Gambar yang tadinya buram dan kecil menjadi lebih besar dan jelas. Saat jarinya bergerak, situasi pulau kecil itu terpampang jelas di hadapannya. Ia mengamati sekeliling pulau, lalu perlahan maju menuju pusatnya. Tak lama kemudian, citra satelit udara itu membeku pusat pulau. Di tengah hutan lebat, ia melihat sebuah sudut bangunan kayu. Itu bukan rumah biasa, melainkan rumah pohon yang dibangun di pohon besar. Rumah pohon itu sederhana, namun luar biasa kokoh dan tahan lama. Rumah itu pasti baru dibangun beberapa waktu yang lalu. Kayunya masih tampak segar. Kemudian dia melihat lebih banyak rumah pohon di daerah inti, dan orang-orang, tentara Filipina. Terdapat sebuah kamp militer kecil di tengah pulau. Ada sekitar 50 tentara Filipina, beberapa di antaranya sedang berlatih di ruang terbuka. Di samping ruang terbuka itu terdapat selusin kuda pengangkut barang yang pendek dan kokoh, masing-masing membawa rak kayu. Di sisi lain, belasan tentara Filipina membantu beberapa orang asing merakit radar. Di samping radar terdapat peluncur rudal dengan 2 rudal anti kapal Harpoon. Xia Feng langsung mengerti. Pulau tak berpenghuni ini dekat dengan Pulau Dagua.
Filipina telah memasang radar dan rudal anti pesawat di pulau ini, yang jelas-jelas menargetkan Pulau Dagua. Filipina sama sekali tidak memiliki kekuatan militer, dan persenjataan serta peralatannya hanyalah barang usang atau bekas yang dibeli dari Eropa dan Amerika Serikat. Namun, dengan dukungan Amerika, mereka menjadi semakin berani dan agresif. Mereka telah membangun stasiun radar dan menempatkan rudal anti kapal di pulau itu, yang jelas-jelas menargetkan kapal perang Tiongkok yang ditempatkan di Guadalcanal. Xia Feng meraih komunikator dan berkata, "Xingzi, Ardemutu, kembalilah dan berhenti mencari. Aku belum mencapai 500 meter." Suara Sukino Anko. Ardemutu pun bertanya, "Bos, kenapa? Ada pangkalan militer di pulau ini. Ada orang Filipina dan Amerika di sana," kata Xia Feng. "Aku kembali." Ardemutu dan Sukino Anko menjawab hampir bersamaan. Xia Feng membuka tas perlengkapannya dan merakit senapan serbu gale. Setelah merakit senapan serbu gale, ia melirik komputer pertas. Tiba-tiba, ada pergerakan di pangkalan militer di jantung pulau. Sebuah tim yang terdiri dari lebih dari 10 orang, dipimpin oleh kuda-kuda pengangkut barang, mendekat. Xia Feng mengerutkan kening. Kelompok ini jelas sedang mengangkut perbekalan. Kedatangan mereka menandakan sebuah kapal akan tiba untuk menjemput mereka. Masalahnya sekarang, Sukino Kyoko dan Ardemutu baru akan kembali setidaknya 20 menit lagi. Jika kapal pengangkut perbekalan tiba saat itu, situasinya akan gawat. Xingzi, Ardemutu, tim pengangkut perbekalan telah meninggalkan pangkalan militer dan menuju pantai tempat kita akan mendarat. Kalian harus bergegas dan kembali untuk menemuiku dalam 10 menit, desak Xia Feng. Tidak masalah. Suara Ardemutu terengah-engah, dan dia jelas mulai berlari. "Bos, ayo kita kembalikan kapal patroli bersenjata itu. Kemungkinan besar belum kembali ke Guadalcanal besar." Itu suara Anko Sukino. Ia jelas berbicara sambil berlari, dengan suara terengah-engah. "Aku perlu mengonfirmasi informasi lebih lanjut. Kalian kembali dulu," kata Xia Feng. Ia menggeser peta satelit, memindahkannya ke perairan antara Filipina dan pulau itu. Ia hampir menyerah untuk memanggil kembali kapal patroli tak bersenjata itu tanpa berpikir dua kali. Sebuah fregat sedang menuju ke arah mereka. Xia Feng memperbesar gambar fregat tersebut dan memindainya dengan mata kanannya. Ia segera mengumpulkan informasi yang relevan. Kapal perang ini adalah Raja Humabon, fregat terbesar dan terkuat di Angkatan Laut Filipina. Kapal perang ini memiliki sejarah yang panjang. Fregat kelas Cannon yang dibangun oleh Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua ini kemudian dihadiahkan kepada Jepang, yang kemudian dikenal sebagai Hatsuhi. Setelah dinonaktifkan di Jepang, Jepang mengembalikannya kepada Filipina, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi Angkatan Laut Tiongkok. Semua informasi ini adalah ingatan tertulis yang ia peroleh dari membaca materi Angkatan Laut Filipina dalam perjalanannya ke sini. Ada pangkalan militer di pulau itu, dan sebuah konvoi transportasi sedang menuju ke arah ini. Di laut, fregat terkuat Filipina juga sedang menuju ke arah ini. Dan saat ini, ia tidak berani memanggil kapal patroli bersenjata itu kembali. Lalu ada Yelena, yang kemungkinan juga sedang berlayar dengan sampan ke arah ini. Faktor-faktor ini berpadu menciptakan situasi yang mengerikan. Datang ke pulau ini tampaknya seperti keputusan yang sangat gegabah dan bahkan bodoh. Namun Xia Feng tersenyum. Ia mengeluarkan telepon satelitnya dan menelepon Yelena. "Yelena, di mana kamu sekarang? Jaraknya 30 km dari pulau yang Anda sebutkan, dan akan memakan waktu sekitar setengah jam untuk sampai ke sana," kata Yelena. "Baiklah kalau begitu. Aku akan menunggumu di sisi utara pulau. Perhatikan fregat Filipina, ia juga berlayar menuju pulau ini," kata Xia Feng. "Ah!" Suara Yelena terkejut. Xia Feng tidak memberikan penjelasan apapun dan menutup telepon. Ardemutu dan Yue Xingzi muncul dari hutan di kedua sisi. "Bos," kata Ardemutu dengan raut wajah khawatir. "Aku dengar percakapanmu dengan Yelena. Kalau kau tahu ada fregat yang menuju ke sini, kenapa kau menyuruh Yelena dan yang lainnya ikut? Kita harus pergi dari sini," kata Sukino Anko. Xia Feng tertawa dan berkata, "Aku datang ke sini untuk bertarung. Bagaimana aku bisa bermain tanpa musuh? Wajar saja aku bersembunyi dari Amerika, tapi jika aku bersembunyi dari Filipina, bukankah itu terlalu pengecut?" Ardemutu tersenyum pahit dan berkata, "Ada pangkalan militer di pulau ini, dan mereka juga membutuhkan fregat. Kami juga punya bala bantuan." Xia Feng mengetuk-ngetukkan jarinya di keyboard beberapa kali, dan antarmuka operasi drone tiba-tiba muncul di layar komputer si pertas. Di hutan purba yang lebat, belasan prajurit Filipina bersenjata lengkap dan belasan kuda beban mengikuti jejak yang telah mereka buat menuju pantai. Tidak ada jalan setapak di hutan itu. Tetapi jika mereka terus berjalan seperti ini, dalam sebulan, sebuah jalan setapak akan dibuat oleh para prajurit dan kuda beban. Cepat, cepat. Sebentar lagi hari akan gelap dan barang-barang itu harus diangkut kembali ke pangkalan. Pihak Amerika bilang itu penting. Seorang perwira Filipina mendesak timnya untuk mempercepat laju.
Apakah peralatan Amerika ini digunakan untuk menghadapi kapal perang Tiongkok? Tanya seorang tentara Filipina. Ini rahasia militer, jangan tanya sembarangan, kata perwira Filipina itu. Tentu saja. Dengan dukungan Amerika Serikat, apa gunanya kapal perang Tiongkok? Tanya tentara Filipina lainnya dengan sedikit nada jijik di sudut mulutnya. Kali ini kita akan merebut Guadalcanal, kata perwira Filipina itu. Biar ku beritahu sebuah rahasia. Kali ini armada ke-7 AS akan datang dari Malaka dan langsung mendekati Guadalcanal. Setelah itu, giliran kita yang akan mengambil alih. Kapten, apakah ini benar? Tanya seorang tentara Filipina. Tentu saja benar. Saya berhenti berbicara dengan kedua orang Amerika itu. Tindakan ini didukung oleh Mahkamah Internasional. Amerika Serikat bermaksud menggunakan kekuatan untuk memaksa Tiongkok tunduk, kata perwira Filipina itu. Tiongkok jelas tidak mau menyerahkan pulau buatan yang mereka bangun. Itu adalah pangkalan militer. Keberadaan Guadalcanal bagaikan kapal induk yang tak bisa tenggelam. Pulau itu memiliki kepentingan strategis yang sangat penting bagi Tiongkok. Apakah mereka bersedia menyerahkannya? Tanya seorang tentara. Apakah tidak menyerah saja sudah cukup? Bagi Amerika, Guadalcanal bagaikan tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan mereka. Mereka pasti ingin mencabutnya. Kali ini, Mahkamah Internasional mendukung mereka. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, akan sulit bagi mereka untuk mencari alasan untuk bertindak lagi. Karena itu, Amerika tidak akan melepaskan kesempatan ini. Perwira Filipina itu menganalisisnya dengan jelas. Lalu siapa yang akan melepaskan tembakan pertama? Tanya seorang prajurit. Tentu saja kami. Mahkamah Internasional telah menganugerahkan Guadalcanal kepada kami. Tentara Tiongkok yang ditempatkan di pulau itu sama saja dengan menginvasi wilayah kami. Kami berhak melepaskan tembakan. Kami melepaskan tembakan, dan armada ke-7 AS turun tangan untuk membantu kami. Kekuatan militer Tiongkok di pulau itu sungguh tidak memadai. Perwira Filipina itu tampak sangat bersemangat. Ia seolah membayangkan pengibaran bendera Filipina di Guadalcanal. Saya mengerti. Begitu pertempuran dimulai, rudal anti kapal Harpoon yang kita sembunyikan di pulau ini akan bertindak sebagai pembunuh. Mereka akan membunuh kapal perang Tiongkok. Betul, Kapten? Kalian pintar sekali. Oke, berhenti bicara. Cepatlah, kalian semua cepatlah. Perwira Filipina itu mendesak lawan-lawannya untuk mempercepat laju. Orang-orang dan kuda pengangkut tiba di hutan yang relatif datar, dan sekitar 500 meter di depan terdapat pantai. Perwira Filipina itu melihat arlojinya dan berkata, kita harus bergegas. Kapal perang yang mengantarkan barang akan segera tiba. Kapten, kapan armada ke-7 AS akan tiba di sini? Tanya seorang tentara Filipina. Perwira Filipina itu berkata, armada itu akan memakan waktu sekitar 1 hari. Tetapi pesawat yang berbasis di kapal induk dapat terbang kapan saja. Saya rasa Komandan Armada ke-7 sudah mengirimkan pesawat pengintai untuk melakukan pengintaian. Haha, Tiongkok pasti akan kalah kali ini. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah peluru tiba-tiba terbang dari depan dan menembus kepalanya dengan bunyi embusan. Sebuah tembakan di kepala menjatuhkan petugas Filipina itu ke tanah. Ada musuh, teriak seseorang karena terkejut. Bang bang bang, 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 bang. Para prajurit Filipina yang ketakutan menembaki mereka dengan membabi buta, dan peluru-peluru beterbangan tak beraturan di hutan, menghamburkan dedaunan dan batang-batang pohon. Belasan kuda pengangkut barang terkejut dan lari terbirit-birit ke dalam hutan. Musuhnya sebelum seorang tentara Filipina sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah peluru melesat dari samping dan menjatuhkannya ke tanah. Peluru itu juga ditembak di kepala. Tidak terdengar suara tembakan dari seberang sana, jadi sulit mengetahui dari mana asal peluru itu. Tepat saat tentara Filipina itu jatuh ke tanah, peluru lain terbang dari arah lain dan menembus kepala tentara Filipina lainnya. Kita terkepung. Seorang tentara Filipina berbalik dan melarikan diri menuju pusat pulau. Puff! Sebuah peluru menembus kepalanya dari belakang dan melesat keluar dari mata kanannya. Bola mata, darah, dan isi otaknya menyembur ke depan, membentuk kerucut. Tentara Filipina yang tersisa tidak berani lagi melawan, dan berbalik serta melarikan diri menuju pangkalan di tengah pulau. Hisap, hisap. Satu demi satu tentara Filipina jatuh ke dalam genangan darah. Kalau mereka membentuk barisan, mereka mungkin bisa bertahan beberapa saat, tapi kalau mereka menyerah, mereka akan mati, dan mati lebih cepat. Dalam 2 menit, hanya satu dari lebih dari 10 petarung Filipina yang tersisa. Bertengger di pohon, Sukino Kyoko mengangkat senapan serbu galenya, jarinya dipelatuk. Bagian belakang kepala prajurit Filipina terakhir terlihat sekilas di teropong senapan serbu gale. Tepat saat ia hendak menarik pelatuk untuk membunuh target terakhir, suara Xia Feng terdengar melalui komunikator. Jangan bunuh dia, kata Xia Feng. Oke. Anko Sukino menyimpan senapan serbu gale di tangannya dan melompat turun dari pohon. Erdemutu datang dari arah lain dan memberi isyarat 4 kepada Sukino Anko. Anko Sukino melengkungkan sudut mulutnya dan membuat gerakan 5.
Dalam pertempuran tadi, Erdemutu membunuh 4 orang, dan Sukino Anzi membunuh 5 orang. Bahasa isyarat semacam ini muncul setelah setiap pertempuran tim zodiak. Total ada 16 mayat di hutan. Jadi Xia Feng tidak perlu menggunakan bahasa isyarat, karena dialah yang telah membunuh paling banyak orang. Bos, kenapa kau membiarkan satu orang hidup? Tanya Sukino Anzi saat mereka bertemu Xia Feng. Pulau ini sangat kecil. Suara tembakan saja sudah cukup untuk mencapai pangkalan militer di tengah pulau. Bahkan tanpa orang itu hidup untuk melapor kembali, orang-orang di pangkalan itu akan tahu apa yang terjadi. Xia Feng berkata, aku meninggalkannya di sini bukan untuk melapor kembali, tapi untuk memimpin jalan. Kita akan berjuang terus. Mungkin masih ada 60 orang lagi di pangkalan militer di tengah pulau. Apa kau siap? Hahaha. Kata Erdemutu, aku masih merasa jumlah orangnya kurang. Saya siap, bos. Ikuti saya. Sukino Anko mengganti magasin senapan serbu galenya dan berjalan ke arah tempat tentara Filipina terakhir melarikan diri. Erdemutu dan Sukino Anzi berjalan berdampingan, tetapi menjaga jarak 10 meter di antara mereka. Xia Feng membawa semua peralatan di punggungnya, lalu mengikuti Erdemutu dan Sukino Anzi ke tengah pulau. Jejak yang ditinggalkan prajurit Filipina terakhir sangat jelas bukan hanya jejak kaki, tetapi juga jejak darah yang berselang-seling. Pria beruntung itu jelas terluka. Setelah mengikuti jejak sekitar 500 meter, Xia Feng mengaktifkan kemampuan mata kiri dan kanannya, dan telinganya pun memasuki kondisi mendengarkan. Dengan tubuhnya sebagai pusat, setiap gerakan dalam radius 100 meter, termasuk suara, tak luput dari deteksinya. Pepohonan menghalangi pandangannya, mencegahnya menggunakan kewaskitaannya untuk melihat target, tetapi telinganya merupakan pelengkap yang sempurna. Telinganya terpengaruh angin, tetapi matanya merupakan pelengkap yang sempurna. Ia pada dasarnya adalah radar humanoid. Selama ia mengamati dan mendengarkan dengan tenang, ia dapat mendeteksi target tersembunyi sebelumnya, bahkan di hutan purba yang lebat. Noda darah di tanah tiba-tiba bertambah banyak. Setelah berjalan agak jauh, Xia Feng tiba-tiba berhenti dan bersiul. Sukino Kyoko dan Erdemutu berhenti di jalur mereka dan melihat sekeliling dengan hati-hati, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Pandangan Xia Feng terpaku pada satu arah. Lapisan pepohonan menghalangi pandangannya, dan ia tidak bisa menggunakan kemampuan mata kiri dan kanannya untuk pengintaian visual, tetapi telinganya sudah mendengar suara yang sangat jelas. Tentara Filipina yang terluka itu berbicara dalam bahasa Tagalog. Oh tidak! Oh tidak! Seseorang telah menyerbu ke sini. Semua orang di tim transportasi telah tewas, dan hanya saya yang tersisa. Suara-suara ini memasuki telinga Xia Feng dan kemudian otaknya, di mana audio instruksi dan kamus Tagalog langsung muncul. Ia tidak pernah sengaja mempelajari bahasa Filipina, tetapi otaknya sengaja membekali dirinya dengan alat untuk mempelajarinya. Mendengar bahasa asing, otaknya menerjemahkannya hampir seketika. Hal yang sama terjadi sebelumnya percakapan antara perwira Filipina dan anak buahnya diterjemahkan hampir seketika, dengan tingkat akurasi 95%. Ini adalah keajaiban yang hanya dimiliki olehnya. Xia Feng mengangkat tangan kirinya, mengangkat satu jari, lalu mengarahkannya ke arah tentara Filipina yang terluka. Sukino Anko dan Erdemutu mengangguk, lalu mengepung mereka dari kedua sisi. Tentara Filipina yang terluka masih berbicara di telepon, banyak sekali. Setidaknya 20. Mereka mengepung dan menyerang kami. Mereka pasti tentara Tiongkok. Pada titik ini, ia tiba-tiba melihat ke arah asalnya. Seorang pemuda Tionghoa muncul di hadapannya. Komunikatornya jatuh ke tanah, dan ia dengan panik meraih senapan AK-47 di sampingnya. Tepat saat tangannya menggenggam gagang AK-47, sebuah pedang tiba-tiba melesat dari belakangnya, diam-diam menebas lehernya. Tentara Filipina itu secara naluriah menutup tenggorokannya, dan suara aneh keluar dari tenggorokannya. Darah mengucur deras dari sela-sela jarinya, tak terbendung. Ia ingin berbalik untuk melihat siapa yang telah melakukan hal sekejam itu padanya, tetapi ia bahkan tak punya kekuatan untuk menoleh ke belakang. 3 detik kemudian, ia kehilangan darah di otaknya, matanya menghitam, dan ia jatuh ke tanah. Erdemutu membuat tanda nomor 5. Xia Feng tiba-tiba berkata, mereka datang. Ia mendengarkan dengan saksama, lalu menambahkan, sekitar 30 orang, sekitar 50 meter dari kita. Bos, kok bisa yakin banget? Erdemutu tampak terkejut. Akan kukatakan saat kita kembali. Sekarang giliranmu untuk tampil, kata Xia Feng. Erdemutu kemudian mengeluarkan tas perlengkapannya dan mengeluarkan beberapa ranjau anti-personel. Ranjau-ranjau ini kecil, tetapi begitu mekanisme pemicunya disentuh, ranjau-ranjau ini akan melompat dari tanah dan meledak pada ketinggian 0,5 meter. Meskipun ranjau-ranjau ini memiliki muatan kecil, daya mematikannya jauh lebih besar daripada ranjau infanteri biasa. Erdemutu Bure sangat cepat dan lokasi yang dipilihnya juga merupakan rute yang paling memungkinkan bagi bala bantuan yang datang dari pangkalan militer. Xia Feng dan Sukino Anko masing-masing menemukan titik tembak dan bersiap untuk bertempur. Di hutan,
30 tentara Filipina maju dengan cepat. Ini adalah peleton standar Filipina, semuanya dipersenjatai dengan senapan serbu M14, 3 senapan mesin ringan, 3 reflektor granat, 3 peluncur roket, dan 1 senapan runduk. Pemimpin tim adalah seorang letnan 2, berusia awal 30-an, bertubuh pendek namun kuat. Ia berjalan di depan kelompok. Ketika mereka sampai di hutan, letnan itu tiba-tiba berhenti dan mengangkat tangan kirinya. Tim itu berhenti tiba-tiba, lalu terbagi menjadi 2 kelompok sesuai dengan bahasa isyarat tempur letnan 2 dan bergerak maju untuk mengepung musuh. Letnan itu maju dengan hati-hati, senapan serbu M14-nya teracung dalam posisi menembak. Sesosok tubuh segera terlihat. Tubuhnya tergeletak, darahnya membasahi tanah. Tampaknya ada sesuatu yang menekan di bawah bahu mayat itu. Letnan itu menunjuk mayat itu, dan seorang prajurit mengikutinya untuk memeriksanya. Ia menusukkan laras senapan serbu M14-nya ke bawah bahu mayat itu dan mengangkatnya ke atas. Ketika bahunya sekitar 4 cm dari tanah, sebuah ranjau anti-personel tiba-tiba menyembul dari bawahnya. Ledakan. Dalam ledakan tersebut, beberapa tentara Filipina langsung terbanting ke tanah, beberapa dengan kaki patah, beberapa dengan tangan patah, dan beberapa dengan potongan kepala hilang. Selain jenazah, pecahan peluru dari ledakan tersebut juga menyebabkan beberapa korban jiwa, beberapa dengan peluru di perut bagian bawah, beberapa di dada, dan beberapa dengan luka di anggota badan. Inilah kekuatan ranjau lompat. Ranjau itu meledak di udara, menciptakan jangkauan mematikan 360 derajat. Kecuali Anda berada di luar jangkauan ledakan atau bersembunyi di balik perlindungan, mustahil Anda bisa lolos dari kerusakannya. Tiup, tiup, tiup. Tidak ada tembakan, dan beberapa tentara Filipina yang ketakutan oleh ledakan itu ditembak di kepala. Penembak senapan mesin. Pukul 12. Letnan 2 Filipina itu tergeletak di tanah, memerintahkan anak buahnya untuk bertempur. Dada. Ketiga senapan mesin itu menembak dengan ganas, langsung membentuk jaring api di tengah hutan. Namun, pepohonan yang lebat menjadi penghalang bagi tembakan senapan mesin, dan sebagian besar peluru yang ditembakkan terhalang oleh batang pohon. Serang! Teriak letnan itu. Para pejuang Filipina yang tergeletak di tanah dan bersembunyi di balik pepohonan bergegas maju. Tiup, tiup, tiup. Peluru itu terbang ke arah lain dan menjatuhkan beberapa tentara Filipina lainnya dalam sekejap. Letnan 2 langsung panik dan ketakutan. Ia menembakkan senapan serbu M14-nya ke arah peluru, sambil memberi komando kepada anak buahnya, jam 8. Seorang penembak senapan mesin menyesuaikan arahnya dan mulai menembak ke arah jam 8. Sementara itu, beberapa penyerang menyerang dari samping. Namun, mereka tidak maju terlalu jauh ketika kaki seorang tentara Filipina memicu ranjau anti-personel, membuat ranjau lain terpental dan meledak di udara. Beberapa mayat, berdarah dan hancur. Mundur, mundur. Letnan 2 itu tak lagi punya nyali untuk melanjutkan pertempuran. Tanpa menunggu anak buahnya mundur, ia memberi perintah dan bangkit dari tanah, berbalik, lalu berlari menuju pangkalan di tengah pulau. Pejuang Filipina yang tersisa juga berbalik dan lari. Namun, dalam hitungan detik yang dibutuhkan para pejuang Filipina untuk menghentikan pertempuran dan mulai mundur, rentetan peluru melesat dari arah pangkalan inti pulau itu. Seolah-olah peluru-peluru itu memiliki mata. Meskipun ditembakkan dalam 2 atau 3 detik, masing-masing peluru dapat menghancurkan kepala musuh, dengan akurasi senapan runduk. Tembakan senapan mesin, tembakan ke kepala untuk merebut senjata. Hanya ada satu orang di dunia ini yang dapat melakukan ini, dan itu adalah Xia Feng. Seluruh pertempuran, dari awal hingga akhir, berlangsung kurang dari 5 menit. 5 menit yang lalu, tim ini sangat bersemangat dan energik, dan 5 menit kemudian, hanya Letnan 2 yang tersisa. Klik! Letnan itu menarik pelatuknya, tetapi senapannya kehabisan peluru. Ia membuang senapan serbu M14, mengeluarkan pistolnya, dan menembak di depannya sambil berteriak keluar. Keluar, semangatnya hancur, semua anak buahnya tewas, tetapi dia bahkan tidak melihat wajah musuh. Begitu ia selesai berbicara, 3 peluru melesat ke arahnya dari 3 arah berbeda. Satu mengenai pergelangan tangan kanannya, satu mengenai lutut kirinya, dan satu lagi mengenai lutut kanannya. Ia jatuh ke tanah, dan rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan. Ia terengah-engah, dan setelah beberapa detik ia kembali bertenaga. Ia mengulurkan tangan kirinya untuk mengambil pistol yang terjatuh ke tanah. Tepat saat tangan kirinya menggenggam gagang pistol, sebuah kaki besar yang mengenakan sepatu bot tempur menginjak punggung tangannya dan kemudian memutarnya dengan keras ke dalam lumpur. Teriak letnan itu. Ia melihat seorang pria Asia bertubuh kekar, yang menatapnya dengan tatapan dingin dan kejam, seolah-olah sedang melihat serangga. Kemudian ia melihat 2 wajah lagi, seorang pemuda Asia dan seorang wanita Asia mungil namun montok. Hanya ada 3 musuh. Bos, kenapa kau selalu membiarkan satu orang hidup? Erdemutu melepaskan kakinya dari punggung tangan Letnan 2 dan menendang pistol itu. Xia Feng berkata,
Aku perlu menanyakan situasi di pangkalan. Lalu, ia berbicara dalam bahasa Tagalog, Letnan 2, ku beri kau kesempatan untuk hidup. Katakan berapa banyak tentara yang tersisa di pangkalan, berapa banyak orang Amerika yang ada, dan apa identitas mereka. Katakan ini padaku, dan aku akan membiarkanmu pergi. Maksudku, Letnan itu berkata tanpa ragu, ada peleton lain di pangkalan, tapi mereka pasukan khusus. Ada 8 orang Amerika, 2 ahli instalasi radar, dan 6 navisil yang melindungi kedua ahli itu. Apalagi yang kamu ketahui? Tanya Xia Feng. Saya juga tahu bahwa Amerika telah memanggil pesawat tempur mereka ketika kami tiba. Apakah ini pesawat tempur dari Armada ke-7 atau pangkalan militer darat? Itu jet tempur dari pangkalan udara Bautista. Apakah itu jet tempur atau helikopter? Tanya Xia Feng. Letnan itu menggelengkan kepalanya. Entahlah, aku benar-benar tidak tahu. Kau berjanji akan membiarkanku pergi, kan? Sukino Anzi melirik Xia Feng, yang mengangguk. Sukino Anko tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pedang samurai pendek di tangannya menggambar busur bersinar di udara. Letnan itu jatuh ke tanah sambil memegangi lehernya. Bos, apakah kau ingin melanjutkan serangan? Erdemutu menatap Xia Feng, matanya penuh dengan cahaya haus darah. Xia Feng melirik arlojinya dan berkata, Xingzi, pergilah ke pantai untuk bertemu Yelena dan yang lainnya. Mereka seharusnya sudah di sini sekarang. Setelah kau bertemu mereka, datanglah dan temui Erdemutu dan aku. Erdemutu, ayo kita ke markas dulu. Tidak masalah, kata Erdemutu, bersemangat untuk bertarung. Kembalilah ke pantai. Yelena dan yang lainnya seharusnya sudah di sini. Kita butuh lebih banyak orang untuk merebut pangkalan militer itu. Anko Sukino berbalik dan berlari menuju pantai. Ia sangat cepat dan lincah seperti kelinci. Setelah Sukino Anko pergi, Xia Feng tidak langsung menuju pangkalan militer di tengah pulau. Sebaliknya, ia mengeluarkan komputer pertasnya dan memasuki sistem Beidou untuk melakukan pengintaian satelit. Di pangkalan militer di jantung pulau, pasukan khusus bergerak cepat. Beberapa memasuki tempat perlindungan kokoh seperti bunker, sementara yang lain memanjat pohon tinggi untuk memasang senapan runduk. Pasukan Sil Angkatan Laut mengenakan kamuflase dan berpencar di sekitar radar dan rudal anti kapal Harpoon. Jika mereka tidak terlihat menghindar tepat waktu, mendekati mereka pun akan sulit dideteksi. Melihat rekaman pengintaian satelit Beidou, Erdemutu tak dapat menangkap apapun. Pangkalan militer di jantung pulau itu sunyi senyap, seolah terbengkalai. Ia tak tahu bahwa pemuda di sampingnya sedang memperbesar dan mempertajam pemandangan yang sangat buram itu dengan mata kiri dan kanannya. Xia Feng kemudian mengalihkan cakupan pengintaian ke laut. Fregat Raja Humabon sudah sangat dekat dengan pulau itu, dengan waktu berlayar maksimum 20 menit. Kabar pertempuran tersebut kemungkinan besar telah sampai ke militer Filipina, termasuk pangkalan militer AS yang ditempatkan di sana dan Armada ke-7, yang akan segera memasuki Selat Malaka. Ini berarti bala bantuan dari 3 arah akan segera tiba untuk memperkuat pasukan Filipina dan personel AS di pulau itu. Tampaknya inilah alasan mengapa pasukan khusus Filipina dan Navisil enggan keluar. Mereka hanya perlu bertahan paling lama 20 menit. Fregat Filipina, Raja Humabon, akan memberikan dukungan, bersama dengan jet tempur yang terbang dari pangkalan udara Bautista. Di mata mereka, para penyusup di pulau ini tak diragukan lagi sedang mengakhiri hidup, dan pertempuran akan berakhir dalam waktu setengah jam. Xia Feng mengalihkan pengintaiannya ke pantai pendaratan. Ia melihat sebuah perahu nelayan terparkir di sampingnya. Elena dan Angumihan telah mendarat, sementara 4 ksatria wanita mengarungi air, mengawal 2 sandera. Setelah memahami situasinya, Xia Feng menutup komputer pertas dan memasukkannya ke dalam tas perlengkapannya. Ia berdiri dan berjalan menuju pangkalan militer di tengah pulau. Bos, menurutmu wanita seperti apa yang harus aku cari? Erdemutu tiba-tiba bertanya. Xia Feng meliriknya dengan heran. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu menanyakan pertanyaan ini padaku di saat seperti ini? Namun, Erdemutu tampak sangat serius. Bos, tempat ini mungkin akan segera berubah menjadi lautan api. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali. Beri aku saran. Pikirkan saja kondisi istriku. Dia tipe Fan Binbin, mungkin cocok untukmu, kata Xia Feng. Benar-benar? Tipe Liuyan juga cocok untukmu. Kau bercanda, bukan? Haha, jangan dipikirkan. Apa gunanya? Nanti aku kenalkan kamu dengan seseorang saat aku kembali. Banyak sekali gadis cantik di perusahaanku. Aku akan mengingat apa yang kau katakan. Jangan bohongi aku. Di belakang mereka, di pantai, Sukino Kyoko muncul. Xingzi, di mana bos dan Erdemutu? Tanya Yelena sedikit gugup. Sukino Kyoko berkata, mereka akan menyerang pangkalan militer di pulau ini. Ikutlah denganku, kita harus mendukung mereka dan menguasai pulau ini sesegera mungkin. Hah? Mata Angumihan terbelalak. Kukira rencananya begitu kita sampai, mereka akan naik kapal dan pergi bersama kita. Kok jadi begini?
Berhentilah bicara omong kosong dan bersiaplah untuk bertempur, kata Yelena. Giovanna menendang pantat David dan berteriak, cepat! David tersandung dan hampir jatuh ke pantai. Ia berbalik dan memelototi Giovanna. Sedetik kemudian, Teresa menusuk mata kiri David dengan salah satu jari tengahnya. Ah! Teriak David. Teresa berkata, lihat lagi, itu bukan jari tengah, itu pisau, bodoh. Pada saat ini, Sukino Anzi melambaikan tangannya. Berhenti bermain dan ikuti aku.